Setelah saudara-saudaranya selesai memberikan hadiah, ia melangkah maju sebelum Wu Yan sempat dan berkata dengan lantang, "Cucu Cheng mendoakan kakeknya agar panjang umur dan sejahtera, bagaikan matahari dan bulan yang bersinar terang, dan bagaikan pohon pinus dan bangau di musim semi. Semoga ia tak pernah tua dan semoga kebahagiaannya abadi." Bagus, puji Wu Shouqing. Mengesampingkan semua hal lainnya, Wu Cheng benar-benar pandai berbicara. Ucapan selamat ulang tahunnya begitu fasih dan berkelas sehingga jauh lebih enak didengar dan memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan ucapan-ucapan umum seperti sehat dan panjang umur dari saudara-saudaranya yang lain. Mendengar pujian itu, Wu Cheng tersenyum dan berkata, "Kakek, aku juga sudah menyiapkan beberapa hadiah ulang tahun. Semoga kakek menyukainya." Dia mengirim hadiah ulang tahunnya sebelum Wu Yan, dengan hanya satu tujuan menjatuhkan Wu Yan. Sebelumnya di ruang tunggu, lukisan Zhao Chen telah mempermalukannya. Dan karena dia tidak mempunyai kesempatan untuk membalas dendam pada Zhao Chen, dia mengalihkan dendamnya kepada Wu Yan. Wu Cheng sangat percaya diri dengan hadiah ulang tahunnya. Menurutnya, meskipun tidak sebanding dengan hadiah ayahnya, hadiah itu pasti yang terbaik di antara teman-temannya. Ketika saatnya tiba, semua orang akan terkesima dan membicarakan hadiahnya. Sementara hadiah Wu Yan tidak akan diperhatikan. Ini sama saja dengan menampar wajah Wu Yan dan membalas dendam atas dendamnya sebelumnya. "Kau menyiapkan beberapa barang lagi?" Wu Shouqing sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Kau sangat perhatian. Apa saja itu?" Wu Cheng melambaikan tangannya, dan segera seseorang membawa hadiah ulang tahun yang telah disiapkannya. Ia pertama kali membuka salah satu kotak dan memperkenalkannya. "Kakek, mungkin kakek belum tahu, tapi baru-baru ini sebuah produk kesehatan bernama Dupa Pen Stabil telah hadir di Chengdu. Hanya dengan menyalakan satu batang dan mencium aromanya saja, kakek akan tetap berenergi selama beberapa hari. Hadiah ulang tahun pertama yang ingin kakek berikan adalah sekotak Dupa Pen Stabil ini. Meskipun hanya ada satu kotak, kakek butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Produk kesehatan ini sudah habis terjual di Chengdu. Bahkan jika kakek punya uang, kakek tidak akan mampu membelinya." Zhao Chen tampak bingung, dan Wu Yan juga cukup terkejut. Tak seorang pun dari mereka menduga bahwa hadiah ulang tahun Wu Cheng akan berisi dupa yang menenangkan. Melihat ekspresi mereka, Wu Cheng tak kuasa menahan tawa kecilnya sendiri dengan rasa puas yang angkuh bodoh. "Ya? Kau tak menyangka selain barang antik, aku juga menemukan barang sebagus ini, kan? Dupa penenang ini memang belum terkenal di Provinsi Guangdong, tapi khasiatnya sungguh ajaib. Semua orang yang pernah menggunakannya sangat menyukainya. Aku akan memberikan kakek sekotak dupa penenang. Beliau pasti akan menyukainya." Meskipun dupa penenang ini belum tersedia secara luas, beberapa tamu yang berpengetahuan berkomentar, "Dupa penenang ini memang bagus. Saya pernah mendapatkannya dari seorang teman, dan setelah menggunakannya, saya merasa segar, pikiran saya tajam, dan kondisi saya sungguh luar biasa. Yang terpenting, dupa ini tidak memiliki efek samping dan bahkan bermanfaat bagi kesehatan. Saya ingin membeli beberapa kotak, tetapi terlalu sulit menemukannya." Mendengar perkataan orang-orang ini, Wu Cheng merasa semakin puas. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba melihat senyum aneh di wajah Zhao Chen dan Wu Yan. Ekspresinya membuatnya terdiam sejenak, dan dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa arti senyum itu?" Wu Cheng yang malang tidak pernah membayangkan bahwa dupa penenang yang baru saja dipujinya sebenarnya adalah produk pabrik farmasi Zhao Chen. Wu Yan nyaris tak mampu menahan tawanya. Saking kerasnya sampai-sampai tubuhnya gemetar tak terkendali. Sepupunya yang berdiri di sampingnya bertanya dengan bingung, "Ada apa dengan reaksimu?" Wu Yan menarik napas dan menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa. Aku hanya terhibur dengan pamernya beberapa orang." Sepupunya, yang cerdas, langsung mengerti dan bertanya, "Ada apa? Ceritakan gosipnya. Kalian akan segera mengetahuinya," kata Wu Yan, membuat semua orang tetap penasaran alih-alih memberikan penjelasan. Di sampingnya, San Mingwen penasaran melihat senyum aneh di wajah Zhao Chen, lalu ia bertanya, "Ada apa, Tuan Zhao? Apakah ada yang salah dengan kotak dupa penenang ini?" Zhao Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah." San Mingwen bahkan semakin bingung dan heran. "Tidak masalah? Jadi mengapa wajahmu tampak puas seperti itu?" Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Jadi apa ini?" Zhao Chen menahan tawa dan menjawab, "Oh, saya rasa Wu Cheng punya pendapat yang sangat bagus tentang dupa penenang. Produk kesehatan ini sungguh luar biasa." San Mingwen benar-benar bingung, tidak dapat memahami niat Zhao Chen. Wu Cheng jelas-jelas berusaha menekan Wu Yan. Jadi mengapa Zhao Chen, teman Wu Yan, masih membela Wu Cheng? Sayangnya, dia dan Zhao Chen tidak cukup dekat untuk mendesak masalah ini lebih jauh. Melihat Wu Cheng membeku di tempat, wajah Wu Zemin langsung muram. Tercengang saat memberikan hadiah ulang tahun, apalagi di depan begitu banyak tamu, sungguh memalukan. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, ia tak mampu menahan amarahnya, jadi ia hanya bisa menahannya dan mengingatkannya. "Wu Cheng, bagaimana dengan hadiah ulang tahunmu? Cepat bawa dan berikan pada kakekmu." Wu Cheng kemudian tersadar,
menyadari kekasarannya, dan segera berusaha menebus kesalahannya kakek. Selain dupa yang menenangkan, dengan bantuan guru Wei Zisui, saya bersusah payah mencari guci tertutup berisi 8 dewa yang merayakan umur panjang. Meskipun ini produk dari periode Kangxi dinasti Qing, guci ini berasal dari tungku resmi. Porselennya tidak hanya dibuat dengan sangat indah, tetapi 8 dewa yang merayakan umur panjang di atasnya juga tampak nyata dan hidup. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah toples tertutup dari kotaknya. Sejujurnya, toples tertutup ini memang cukup bagus, baik pengerjaan maupun lukisannya sangat bagus. Meskipun usianya tidak terlalu tua, toples ini bisa terjual sekitar 100.000 yuan di pelelangan. Yang terpenting, lukisan 8 dewa merayakan umur panjang dengan sempurna menggambarkan suasana saat itu. Sungguh, saat melihat toples tertutup 8 dewa merayakan umur panjang, wajah Wu Shouqing berseri-seri karena kegembiraan. Ia jelas sangat menyukainya. Pada saat ini, para tamu di restoran juga mulai memujinya. Wu Cheng sangat bijaksana. Ya, guci tertutup dengan desain 8 dewa yang merayakan umur panjang ini mungkin tidak terlalu berharga, tetapi memiliki makna yang baik dan cocok untuk merayakan umur panjang. Jelas Wu Cheng benar-benar memikirkannya dengan matang. Wu Shouqing sungguh beruntung memiliki cucu yang berbakti dan penurut. Wu Cheng ini benar-benar tahu bahwa Wei Zisui telah membantunya menilai hadiah itu. Sepertinya dia benar-benar berusaha keras untuk hadiah ulang tahun ini. Benarkah? Sebagai penilai barang antik ternama di Guangzhou, Wei Zisui mematok tarif yang sangat tinggi. Yang terpenting, dia jarang menerima pekerjaan. Wu Cheng benar-benar mampu membujuknya untuk datang. Mendengar kata-kata para tamu, wajah Wu Cheng kembali tersenyum puas. Ayahnya, Wu Zemin, juga tampak lega. Wu Shouqing sangat gembira dan memuji Wu Cheng berulang kali. Wu Cheng menatap Wu Yan dengan tatapan provokatif dan berkata sambil tersenyum, "Sepupu Yan, giliranmu. Aku ingin tahu hadiah ulang tahun apa yang sudah kau persiapkan untuk kakek kali ini? Kurasa pasti sangat indah, kan?" Jelas, dia sedang menyindir. Berdasarkan informasi yang dia terima, hadiah ulang tahun yang akan diberikan Wu Yan kepada Wu Shouqing tidak lebih dari beberapa potong tembikar yang dibuat secara kasar. Meskipun tembikar-tembikar ini berasal dari dinasti Song, tetap saja tidak berguna. Bentuknya yang jelek dan tidak artistik membuatnya tidak berharga. Memberikannya sebagai hadiah ulang tahun sungguh menggelikan. Wu Cheng tampaknya telah membayangkan adegan di mana Wu Yan membuat kakeknya marah dan diejek oleh semua orang setelah mengeluarkan pecahan-pecahan tembikar jelek itu. Memikirkan adegan itu saja sudah menggembirakan. Perkataan Wu Cheng pun menarik perhatian semua orang kepada Wu Yan. Semuanya penasaran dan menebak-nebak kado ulang tahun seperti apa yang akan diberikan Wu Yan. Dengan teladan luar biasa Wu Cheng yang menetapkan standar tinggi, ekspektasi masyarakat pun meningkat. Dalam situasi seperti ini, jika hadiah ulang tahun Wu Yan tidak memiliki sesuatu yang istimewa, pasti akan mengundang kritik. Wu Yan menebak niat Wu Cheng dan mencibir dalam hati. Mencoba merencanakan sesuatu untukku? Sayang sekali, kau salah perhitungan. Dia melangkah maju dan melambai kepada pacarnya, Hu Feifei, yang berdiri di sampingnya. Hu Feifei segera membawa 3 pelayan menghampirinya. Masing-masing dari mereka membawa sebuah kotak berisi hadiah ulang tahun yang telah disiapkan Wu Yan. "Oh, kamu sudah menyiapkan 3 hadiah ulang tahun untukku?" kata Wu Shouqing sambil tersenyum. Wu Cheng sudah menyiapkan 2 hadiah ulang tahun sebelumnya, tapi Wu Yan sudah menyiapkan lebih banyak lagi. Wu Cheng mencibir dalam hati, "Pak Tua, kau terlalu cepat merayakannya. Saat kau melihat 3 hadiah ulang tahun ini, meskipun kau tidak marah besar, kau akan sangat kecewa." Dalam pandangannya, 3 kotak Wu Yan mungkin berisi 3 potongan tembikar yang jelek. Pada saat ini, Wu Yan berbicara sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, hadiah ulang tahun pertamaku persis seperti yang dipikirkan sepupuku, Wu Cheng." Wu Cheng mencibir dalam hati, "Apa maksudmu dengan berpikir hal yang sama? Kau jelas-jelas hanya meniru orang lain. Kau jelas-jelas tidak mengerti barang antik, tapi kau masih ingin meniruku dan membeli barang antik untuk menyenangkan kakek. Hehe, kurasa kali ini kau akan menghabiskan banyak uang dan kehilangan muka." Ini yang mereka sebut, kehilangan istri dan tentara. Saat dia sedang berpikir, Wu Yan telah membuka kotak pertama dan mengeluarkan beberapa kotak lain darinya. "Hah?" Wu Cheng tiba-tiba terkejut, karena ia menyadari bahwa yang dikeluarkan Wu Yan bukanlah tembikar yang ia bayangkan. Dan kotak-kotak itu, tampak samar-samar familiar. Saat aku sedang berpikir, Wu Yan berkata, "Kakek, hadiah pertamaku adalah dupa penenang dan pil vitalitas." Sepupuku, Wu Cheng, sudah menjelaskan khasiat dupa penenang itu, jadi aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Pil vitalitas dan dupa penenang itu berasal dari pabrik farmasi yang sama, dan keduanya sangat populer di Rongcheng. Setelah meminumnya, para pria dapat memulihkan energi dan vitalitas mereka, kembali ke kondisi awet muda, baik fisik maupun mental. Mendengar ini, Wu Shouqing tidak banyak bereaksi, karena ia belum pernah mendengar tentang pil peningkat pria sebelumnya dan tidak tahu apakah pil itu benar-benar efektif. Namun, teman-teman lamanya semua berdiri, mata mereka berbinar-binar,
dan berkata, "Apa? Pil peningkat pria? Barang bagus seperti ini? Bahkan di Rongcheng, kau harus mengantre berbulan-bulan untuk membeli satu kotak. Wu Yan, di mana kau mendapatkannya? Dan kau bahkan membeli beberapa kotak sekaligus?" Wu Shouqing cukup terkejut dengan reaksi teman-teman lamanya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah pil peningkat stamina ini benar-benar ampuh? Seorang teman lama berkata, "Bagus sekali. Pak Tua Wu, bukankah kamu baru saja bertanya kepadaku mengapa rambutmu jauh lebih hitam? Kamu terlihat jauh lebih muda, dan bahkan energimu jauh lebih baik daripada sebelumnya? Mungkinkah karena kamu minum pil peningkat stamina?" Tanya Wu Shouqing. "Benar sekali." Teman lamaku mengangguk. "Waktu tahun baru, keponakanku memberiku sekotak pil peningkat stamina. Setelah meminumnya, aku merasa seperti mendapatkan kembali vitalitasku yang telah lama hilang. Bukan hanya tubuh dan pikiranku, tapi bahkan kehidupan seksku sekarang sama bergairahnya seperti dulu. Tidak berbeda dengan saat aku masih muda." Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak sangat bangga dan puas. Seorang lelaki tua lain yang berdiri di dekatnya tak tahan lagi dan menyela. "Sudahlah, Chen Tua, jangan membual. Waktu muda, kau juga tidak hebat di ranjang. Kau hanya bisa bertahan paling lama 3-5 menit." Chen Tua kesal dan melotot padanya, lalu berkata, "Omong kosong. Aku bisa dengan mudah menghasilkan 1 atau 2 jam dari hal yang sia-sia." Tak peduli berapapun usianya, pria suka membanggakan kehebatannya dalam urusan cinta dan seks. Bahkan ketika sudah sangat tua, ia masih suka membanggakan betapa hebatnya ia di masa muda, mengatakan bahwa ia tak hanya bisa menghadapi 10 pria sekaligus, tetapi juga mengalahkan mereka semua. Melihat keduanya hendak berdebat, Wu Shouqing segera menghentikan mereka dan bertanya, "Chen Tua, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Benarkah meminum pil kejantanan ini dapat memulihkan kejantanan, baik fisik maupun mental?" "Tentu saja benar. Apa aku bohong? Aku ambil 1 kotak dan aku sudah jadi begini. Kalau aku minum obat ini dalam jangka panjang, belum tentu aku akan awet muda, tapi setidaknya akan membuatku tetap bugar dan energik. Sayang sekali keponakanku sudah susah payah dan hanya berhasil dapat 1 kotak. Aku benar-benar tidak tahu kapan kami bisa dapat yang kedua." Chen Tua mendesah 2 kali. Ekspresinya penuh penyesalan. Namun tak lama kemudian, matanya berbinar dan dia berkata, "Wu Tua, kalau kau tidak percaya padaku, berikan saja aku sebuah kotak dan lihat efeknya setelah aku menggunakannya." Saat dia mengatakan hal ini, matanya tertuju pada kotak-kotak pil peningkat stamina, dipenuhi rasa iri dan rindu. Melihat penampilannya, Wu Shouqing tahu bahwa pil Xiongfeng pastilah barang yang berharga. Jika tidak akan membuat Chen Tua, yang biasa melihat hal-hal baik, menginginkannya sampai sejauh ini, dan bahkan mencoba mengerjainya. Pada saat ini, beberapa orang lain yang telah menggunakan pil peningkat stamina juga ikut berbicara. "Wu Tua, kita teman baik, kan? Bisakah kau memberiku sekotak pil peningkat pria, ini juga? Aku juga mau 1 kotak, aku bisa kasih harga 10 kali lipat, tidak, 20 kali lipat harganya." "Aku juga. Aku mau kotak juga." Mendengar kata-kata orang-orang ini, Wu Shouqing menjadi cemas dan buru-buru mendesak pelayan yang membawa pil peningkat stamina. "Cepat, bawa dupa penenang dan pil peningkat stamina ini. Awasi terus, jangan sampai orang-orang tua ini merebutnya." Pelayan itu segera mengambil pil peningkat stamina itu. Beberapa pria tua mulai mengeluh bahwa Wu Shouqing pelit. Wu Shouqing memelototi mereka dan mendengus, "Memberi kalian sebuah kotak? Bercanda. Pil afrodisia ini hadiah ulang tahun dari cucuku. Mau? Biar cucumu yang membelinya. Lagi pula, aku hanya punya 3 kotak di sini. Kalau kuberikan pada kalian, aku tidak akan dapat apa-apa." Akhir-akhir ini, Wu Shouqing sudah cukup menderita karena kelemahan fisik dan kelesuan mental, dan dia sangat membutuhkan dan sangat menghargai produk kesehatan seperti dupa penenang dan pil peningkat stamina pria, yang dapat sangat meningkatkan kondisi fisik dan mentalnya. Mendengar kata-kata kakeknya, Wu Yan menyadari ada yang lupa dikatakannya dan segera menjawab, "Kakek, aku lupa bilang kalau dupa penenang dan pil vitalitas di sini cuma untuk bulan ini. Mulai sekarang, pil vitalitas dan dupa penenang dalam jumlah yang cukup akan dikirimkan setiap bulan." "Apa?" seru Wu Shouqing terkejut. "Apa?" Orang yang telah menggunakan dupa penenang dan pil peningkat stamina itu terkejut. Apa?" seru Wu Cheng tak percaya. "Ini mustahil. Dupa penenang dan pil peningkat stamina sekarang mustahil dibeli. Bahkan jika kau punya uang. Bagaimana mungkin kau bisa membeli dupa penenang dan pil peningkat stamina yang cukup untuk diberikan kepada kakek setiap bulan? Kau bohong. Kau membual. Kau menipu kakek." Wu yang tertawa dan berkata, "Bagi yang lain, memang sulit membeli dupa penenang dan pil peningkat vitalitas, tapi itu tidak berlaku untukku. Itu karena teman baik sekaligus saudaraku, Zhao Chen, adalah pemilik pabrik dukun. Dupa penenang dan pil peningkat vitalitas adalah produk pabriknya. Oh, dan omong-omong, pil kecantikan bergizi juga merupakan produk pabriknya." "Apa?"
Mendengar ini, semua orang ternganga kaget dan mengalihkan pandangan ke arah Zhao Chen. Para tamu yang duduk di meja yang sama dengan Zhao yang tidak sabar untuk datang dan mencoba mendekatinya. Tuan Zhao, jadi Anda pemilik pabrik obat Wu. Saya pernah menggunakan dupa penenang dari pabrik Anda sebelumnya, dan efeknya sungguh luar biasa. Begini, sungguh takdir kita sekelas. Bisakah Anda membantu saya membeli beberapa kotak dupa penenang? Saya bersedia membayar lebih. Tuan Zhao, apakah dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan Anda benar-benar sehebat yang mereka katakan? Saya tidak skeptis, saya hanya sedikit penasaran. Tuan Zhao, kapan produk-produk dari pabrik Anda ini akan tersedia untuk dijual di Guangzhou? Bahkan San Mingwen tampak tercengang. Jika Zhao Chen menjual akar ginseng seharga 3 miliar dapat dijelaskan oleh keberuntungan, maka fakta bahwa pabrik farmasi Wui menghasilkan 3 produk kesehatan super kuat benar-benar menunjukkan keterampilannya. Orang-orang yang kaya dan cakap seperti ini tentu layak untuk dikenal. Zhao Chen, apakah yang dikatakan Wu Yan benar? Dupa penenang, pil peningkat vitalitas pria, dan pil kecantikan bergizi itu, apakah semuanya produk dari pabrikmu? Wu Shouqing menatap Zhao Chen dengan heran. Zhao Chen berdiri dan menjawab, benar, itu produk dari pabrik saya. Anak muda yang luar biasa. Wu Yan, kau telah mendapatkan teman yang baik. Seru Wu Shouqing tulus. Wu Yan menyeringai lebar. Wajah Wu Cheng sangat jelek. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Chen dan Wu Yan menatapnya dengan senyum aneh sebelumnya. Mereka mengira dia badut. Sialan. Wu Yan menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi kebencian. Beberapa teman lama Wu Shouqing juga mencoba mendekati Zhao Chen, berharap bisa membeli dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan darinya. Zhao Chen langsung menyetujui tawaran-tawaran ini. Orang tua itu sangat gembira, dan Wu Shouqing juga sangat puas, merasa bahwa Zhao Chen memberinya muka. Anak baik. Wu Shouqing menatap Zhao Chen dengan rasa puas yang semakin bertambah, dan bahkan mulai berpikir cucu perempuanku semuanya masih lajang. Bagaimana kalau kita coba menjodohkan mereka? Kalau kita bisa membuat Zhao Chen menjadi anggota keluarga besar kita, itu akan lebih baik. Pada saat ini, Wu Yan mengeluarkan hadiah ulang tahunnya yang kedua sebotol anggur. Sebelum sempat memperkenalkan para tamu, Wu Cheng berteriak, Wu Yan, apa maksudmu? Padahal tahu kakek punya masalah liver, kau masih saja mengiriminya anggur. Apa yang kau rencanakan? Apa kau mau mencelakai kakek? Wu Yan sudah menduga akan ada yang bertanya, jadi ia sama sekali tidak gugup. Ia tersenyum dan berkata, Sepupu Cheng, jangan terburu-buru. Biar ku selesaikan saja. Anggur biasa memang bisa merusak hati. Tapi anggur yang kupersembahkan ini adalah anggur obat yang dibuat oleh saudara bayiku, Zhao Chen, dengan menggunakan herbal. Kalau kakek meminumnya, sama sekali tidak akan membahayakan kesehatannya. Malah, justru akan menyehatkan, melindungi, dan melindungi hatinya. Benarkah? Mata Wu Shouqing langsung berbinar, dan dia sangat gembira. Dia peminum berat, tetapi terpaksa berhenti karena masalah liver. Namun, semakin sedikit dia minum, semakin dia menginginkannya, dan semakin kuat kecanduannya. Jika kesehatannya tidak memburuk baru-baru ini, dia tidak akan bertahan selama ini. Dia pasti sudah mengingkari janjinya dan mulai minum lagi. Ia sempat berpikir tak akan pernah bisa minum alkohol seumur hidupnya. Tetapi kini ia mendengar ada anggur berkhasiat obat yang bisa ia minum, bahkan baik untuk livernya. Bagaimana mungkin ia tak bahagia dan gembira? Ia tak langsung bergegas mengambil anggur dan menyesapnya, ia sudah sangat menahan diri. Wu Cheng buru-buru berkata, Kakek, jangan dengarkan omong kosong Wu Yan. Di dunia ini hanya ada anggur yang merusak hati. Bagaimana mungkin ada anggur yang menyehatkan, melindungi, atau menjaga hati? Dia bahkan sampai menipu dan merusak kesehatanmu hanya untuk menyenangkanmu. Itu sungguh tidak berbakti. Dia harus dihukum berat. Ayahnya, Wu Zemin, melangkah maju dan berseru. Ayah, Wu Cheng benar. Wu Yan benar-benar menipu ayah dan harus dihukum berat. Ayah Wu Yan, Wu Zishui, juga maju membela putranya ayah. Wu Yan adalah anak yang berbakti dan baik, dan dia tidak akan pernah berbohong kepada ayah. Keahlian medis Zhao Chen sungguh luar biasa. Jadi, saya pikir anggur ini mungkin benar-benar tonik kesehatan yang ajaib dengan efek yang menyehatkan, melindungi, dan mengawetkan hati. Wu Zemin mencibir. Wu Yan adalah putramu, tentu saja kau harus membelanya. Bukankah kau membela Wu Cheng? Balas Wu Zishui. Melihat kedua saudara itu hendak bertengkar, wajah Wu Shouqing menjadi muram, dan ia berteriak, cukup. Hari ini pesta ulang tahunku. Apa kalian mau bertengkar di depan begitu banyak tamu dan jadi bahan tertawaan? Saudara Wu, Zemin dan Zishui, segera menutup mulut mereka dan berhenti berbicara. Wu Shouqing melirik Wu Yan dan Wu Cheng lagi sebelum menoleh ke Zhao Chen dan bertanya, Zhao Chen, apakah anggur obat yang kamu racik ini benar-benar memiliki khasiat seperti yang dijelaskan Wu Yan? Tentu saja. Zhao Chen berdiri dan memperkenalkan sambil tersenyum. Selain menyehatkan, melindungi,
dan menyehatkan hati. Meminum anggur obat ini dalam jangka panjang juga dapat memperkuat otot dan tulang, melancarkan sirkulasi darah, membersihkan meridian, serta memiliki efek pencegahan terhadap penyakit kardiovaskular umum dan trombosis cerebral pada lansia. Benarkah? Mata Wu Shouqing berbinar lagi. Wu Zemin menegurnya dengan tegas. Zhao Chen, kamu harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakanmu. Jika terjadi sesuatu pada ayahku karena dia minum anggurmu, aku pasti akan menyewa tim hukum terbaik untuk menuntutmu. Pada saat ini, Wu Zemin sangat marah, tampak seperti anak yang berbakti. Zhao Chen mengabaikannya dan berkata kepada Wu Shouqing, kata-kata tidak bisa dijadikan bukti. Kakek Wu, cobalah khasiat anggur obat ini. Bagaimana kita mencobanya? Wu Shouqing bertanya dengan rasa ingin tahu dan penasaran. Zhao Chen mengamatinya dari atas ke bawah dan berkata, Kakek Wu, tulang rusukmu pasti sangat sakit beberapa hari terakhir ini, kan? Selain itu, kakek juga mengalami gejala-gejala seperti pusing, mulut kering dan rasa pahit, serta mudah tersinggung dan marah. Bagaimana kamu tahu? Wu Shouqing bertanya dengan heran. Dia memang memiliki kekurangan yang disebutkan Zhao Chen, tetapi dia selalu berpura-pura tidak menunjukkannya di depan umum. Oleh karena itu, bahkan anak dan cucu terdekatnya pun tidak menyadari situasi ini, sehingga menutup kemungkinan bahwa Wu yang telah mengungkapkannya kepada Zhao Chen sebelumnya. Zhao Chen menjawab, saya memiliki pengetahuan tentang seni diagnosis visual, dan semua situasi ini diamati melalui diagnosis visual. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Tanpa perlu memeriksa denyut nadi atau bertanya tentang kondisinya, ia bisa menyimpulkan penyakit hanya dengan melihatnya beberapa kali. Kemampuan diagnostik Zhao Chen sungguh luar biasa. Jelas sekali kau kurang mengikuti berita akhir-akhir ini. Kemampuan diagnostik Zhao Chen melalui observasi memang luar biasa. Dulu saya berpikir berita-berita itu dibesar-besarkan atau tidak akurat, tapi sekarang saya tahu bahwa berita-berita itu benar, dan diagnosis Zhao Chen berdasarkan pengamatan memang sehebat itu. Keterampilan diagnostik yang luar biasa ini sungguh menakjubkan. Saya bahkan ingin melihat Zhao Chen berobat. Wu Shouqing juga terkesima keahlian diagnostik Anda melalui observasi adalah yang terbaik yang pernah saya lihat di antara para dokter. Setelah menyaksikan langsung kemampuan diagnostik Zhao Chen, ia yakin dengan anggur obat yang telah diracik Zhao Chen dan buru-buru bertanya, bisakah anggur obat ini menyembuhkan penyakit saya? Zhao Chen mengangguk dan berkata, gejala-gejalamu ini semua disebabkan oleh masalah hati. Minum anggur obat ini memang bisa menyembuhkannya. Namun, kamu perlu meminumnya selama beberapa hari lagi agar pulih sepenuhnya. Wu Cheng mencibir, minum beberapa hari lagi? Bagaimana kalau kamu kabur dan sakit karena minum? Jangan terburu-buru, tidak bisakah kau biarkan aku menghabiskannya? Jawab Zhao Chen sebelum melanjutkan, untuk pulih sepenuhnya, kau perlu meminumnya selama beberapa hari. Tetapi untuk memastikan kualitas anggur obatnya, kau hanya perlu 1 teguk selama kakek Wu meminum 1 teguk anggur obat ini. Ia akan langsung merasakan pengurangan rasa sakit yang signifikan di kedua tulang rusuknya, pusing, dan rasa pahit di mulutnya. Sekali teguk dan bisa meredakan semua gejalaku? Oke, aku akan coba dan lihat apakah memang sehebat itu. Wu Shouqing melangkah maju, mengambil botolnya, membuka sumbatnya, dan meneguknya dalam-dalam. Setelah menghabiskan minumannya, ia berseru, anggur yang enak. Aku sudah sangat mabuk sejak terakhir kali minum. Ia mengangkat tangannya, siap untuk menyesap lagi. Zhao Chen menghentikannya, berkata, kakek Wu, jangan terburu-buru minum tegukan kedua. Rasakan dulu perubahannya di tubuhmu. Meski enggan, Wu Shouqing dengan patuh meletakkan botol anggurnya dan memejamkan mata untuk merasakan perubahan di tubuhnya. Saat itu, semua orang, mulai dari kerabat Wu hingga para tamu, menahan napas, dengan cemas dan penasaran menunggu jawabannya. Beberapa menit kemudian, Wu Shouqing membuka matanya, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Kakek, bagaimana kabarmu? Tanya Wu Yan buru-buru. Meskipun ia sangat percaya pada Zhao Chen, ia tak bisa menahan sedikit kekhawatiran saat ini. Luar biasa. Wu Shouqing mengacungkan jempol kepada Zhao Chen dan berseru dengan tulus. Setelah minum anggur ini, rasa sakit di tulang rusuk dan pusing saya berkurang drastis. Anggur ini sungguh ajaib. Benar-benar anggur yang luar biasa. Begitu ia selesai berbicara, suara tertahan terkejut memenuhi ruangan. Mereka yang menyukai alkohol tetapi tidak bisa minum karena masalah liver, khususnya, menatap anggur obat di tangan Wu Shouqing dengan mata yang hampir bersinar hijau, bagaikan serigala lapar yang mengincar mangsa. Tatapan para peminum ini membuat Wu Shouqing sangat gugup. Ia buru-buru mencengkeram botol anggur obat erat-erat di dadanya dan berteriak, jangan coba-coba mengambil botol anggur obat ini. Ini satu-satunya yang kumiliki. Kalau kau mau, cari saja Zhao Chen. Orang-orang yang tertarik dengan saran tersebut berbondong-bondong mendatangi Zhao Chen. Sebagian ingin membeli anggur obat, yang lainnya ingin membeli resepnya. Seperti yang dikatakan Wu Shouqing, jenis anggur ini yang tidak membahayakan hati dan bahkan dapat melindunginya benar-benar merupakan anggur ajaib bagi mereka yang menyukai anggur tetapi tidak dapat meminumnya karena masalah kesehatan.
Dikelilingi musuh, Zhao Chen merasa geli sekaligus jengkel. Ia mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar semua orang diam dan berkata dengan lantang, "Jangan khawatir, semuanya. Anggur obat akan segera diproduksi massal. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek Wu, jadi jangan sampai kita mengganggu acaranya." Kini setelah mereka dapat membeli anggur obat di masa mendatang, rombongan pencinta anggur itu merasa lega dan tidak ingin berlama-lama di dekat Zhao Chen. Mereka pun pamit satu persatu. Setelah kerumunan bubar, San Mingwen mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Tuan Zhao begitu berpengetahuan tentang anggur obat, dan bahkan telah menemukan formula yang begitu ajaib. Sungguh mengagumkan. Ngomong-ngomong, keluarga San kami juga memiliki kilang anggur. Selain itu, kami memiliki saluran penjualan yang mapan. Saya ingin tahu apakah kita bisa bekerja sama dengan Tuan Zhao untuk membuat anggur obat ini lebih besar dan lebih kuat?" Dia sudah bertekad tidak akan peduli berapapun biayanya selama Zhao Chen mau bekerja sama. Tujuannya adalah mencuri resep anggur obat. Sama seperti kerjasamanya dengan keluarga Wu untuk mendapatkan rahasia memasak mereka. Zhao Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dalam-dalam. Pandangan itu membuat bulu kuduk San Mingwen merinding dan keringat dingin bercucuran. Seakan-akan semua rahasianya telah terungkap lewat tatapan itu. Tepat saat ia kebingungan, Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Kerjasama? Aku tak berani bekerja sama dengan keluarga San Mu." Ekspresi San Mingwen berubah drastis. Ia berpikir, dia tidak berani bekerja sama dengan keluarga San? Apa maksudnya? Mungkinkah dia mengetahui rencanaku? Dia tidak berani menanyakan pertanyaan itu dan hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia juga tidak berani mencoba mendekati Zhao Chen lagi. Hal ini memberikan Zhao Chen kedamaian dan ketenangan. Wu Shouqing membawa anggur obat kembali ke tempat duduknya dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Melihat ini, Zhao Chen menasihati, "Kakek Wu, anggur obatnya memang enak, tapi jangan berlebihan. Kakek hanya boleh minum maksimal 2 ons sehari." "Hah? Cuma 2 ons sehari?" Wajah Wu Shouqing langsung muram. Dan dia berkata dengan nada memohon, "Tidak bolehkah aku minum 2 ons sekaligus?" "Tidak." Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu di dunia ini tentang moderasi. Begitu berlebihan, bahkan hal terbaik pun akan menjadi buruk. Dulu, aku bisa minum setidaknya setengah jin minuman keras dalam sekali makan. Wu Shouqing mengenang masa lalu sebelum berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. 2 liang sehari lebih baik daripada tidak bisa minum setetes pun. Tapi apa yang akan kulakukan setelah sebotol minuman keras ini habis?" Zhao Chen berkata, "Setelah kau menghabiskan sebotol anggur ini, pergilah dan mintalah pada Wuyan. Aku sudah memberinya resepnya, dan dia punya 1 tong penuh anggur di rumah yang sudah dia siapkan, tapi terlalu berat untuk dibawa, jadi dia hanya bisa mengisi 1 botol dan membawanya dulu." Oke. Wu Shouqing tersenyum lebar, mengangguk berulang kali ke arah Wu yang, "Kamu anak yang berbakti dan baik. Nanti, setelah kakek selesai minum anggurnya, aku akan memanggilmu dan kamu harus membawakannya tepat waktu." Wu yang segera menjawab, "Cucu pasti akan mengantarkan anggur untuk kakek secepatnya. Bahkan jika sekolah dimulai sebentar lagi, ayah akan tetap mengurusnya." Wu Zishui menimpali, "Benar, ayah. Begitu ayah menghabiskan anggurmu, aku akan membawakan yang baru." Wu Shouqing sangat senang dan memuji sambil tersenyum, "Kalian berdua hebat." Wu yang memanfaatkan keunggulannya dengan berkata, "Kakek, aku punya hadiah ulang tahun ketiga di sini." "Harta karun apa yang luar biasa kali ini?" Wu Shouqing bertanya dengan penuh harap. Bukan hanya dia, tetapi semua tamu memasang ekspresi penuh harap. Setelah melihat 2 hadiah ulang tahun pertama dari Wuyan, mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi akan hadiah terakhir. Lagi pula, seperti biasa, hal-hal terbaik disimpan untuk terakhir. Wuyan tidak membuat mereka penasaran dan segera mengeluarkan Buddha obat dari kotaknya. Tepat pada saat itu, seberkas sinar matahari bersinar melalui jendela dan jatuh pada patung Buddha pengobatan berwarna emas. Lingkaran cahaya warna-warni muncul pada patung Buddha pengobatan, seolah-olah semburan cahaya Buddha telah muncul. Tiba-tiba, suara nyanyian bahasa Sanskerta memenuhi udara, langsung menenangkan hati orang-orang dan menyegarkan semangat mereka. Kebanyakan orang mengira itu hanya imajinasi mereka, sementara hanya beberapa individu yang cerdas terlihat terkejut. Salah satunya adalah teman lama Wu Shouqing, yang begitu terkejut hingga berseru tak percaya, "Ini suara Buddha turun dari surga. Ya Tuhan, Buddha emas ini bukan patung Buddha biasa, melainkan harta karun Buddha yang berkekuatan spiritual." Wu Shouqing menoleh dan bertanya dengan heran, "Musik Buddha turun dari surga? Sebuah harta karun Buddha? Pak Tua Su, apa maksudmu?" Sutua berkata dengan penuh semangat, "Suara Buddha yang turun dari surga adalah sebuah legenda. Hanya patung Buddha yang telah disembah oleh para biksu terkemuka dan telah menerima persembahan dupa serta rasa syukur dari ribuan orang yang mungkin memiliki fenomena ajaib ini dalam lingkungan tertentu. Patung-patung tersebut akan memancarkan suara seorang biksu agung yang melantunkan kitab suci, yang bermanfaat bagi mereka yang mendengarnya.
Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, desahan dan gumaman terdengar lagi di restoran itu. Apa? Nyanyian yang baru saja kudengar itu nyata? Astaga, kukira itu cuma imajinasiku. Kalian semua dengar nyanyian itu? Kupikir cuma aku yang dengar. Luar biasa. Lagi pula, aku agak pilek hari ini, dan kepalaku sangat sakit. Tapi setelah mendengar nyanyian itu, rasa sakit dan sakit kepalaku berkurang drastis. Mungkinkah ini manfaat yang kudapatkan dari nyanyian itu? Wu Shouqing juga berkata, kupikir itu halusinasi, tapi ternyata nyata. Pak Tua Su, apa sebenarnya suara Buddha yang turun dari langit ini? Pak Su berkata, saya tidak tahu detailnya, tetapi beberapa ilmuwan mengatakan ini terkait dengan medan magnet. Mungkin dulu, ketika seorang biksu sedang melantunkan sutra di depan Buddha emas ini, terjadi perubahan khusus pada medan magnet yang menyebabkan nyanyiannya terekam di dalam Buddha emas, seperti terekam di kaset. Setelah medan magnet kembali seperti sebelumnya, nyanyian yang terekam di dalam Buddha emas akan aktif dan dengan demikian, diputar. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba menyadari. Namun, Zhao Chen tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Jika nyanyian itu benar-benar terekam di dalam Buddha emas karena perubahan medan magnet, bagaimana mungkin hal itu memengaruhi kesehatan manusia? Ini jelas biksu tanpa nama yang sama yang, dengan kekuatan agama Buddha, menyegel nyanyiannya ke dalam patung Buddha pengobatan sehingga generasi mendatang dapat memperoleh manfaat darinya. Harta karun Buddha? Bagus, bagus, bagus. Wu Shouqing mengambil patung Buddha pengobatan dan memegangnya dengan hati-hati. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia awalnya seorang penganut Buddha. Jika tidak, Wu Zemin tidak akan menggunakan Buddha giok untuk menyenangkannya. Buddha obat emas ini, yang disebut sebagai harta karun Buddha, menjadi hadiah ulang tahun terbaik dan terberharga di matanya, melebihi Buddha giok pemberian Wu Zemin. Sutua bahkan lebih penasaran tentang sesuatu yang lain, dan buru-buru bertanya, Wu Yan, bagaimana kamu mendapatkan patung Buddha obat ini? Begini, Wu Yan tidak mau mengaku, melainkan menceritakan pertemuannya di pasar barang antik Siguan 2 hari yang lalu. Tentu saja, agar tidak menimbulkan masalah bagi Zhao Chen, ia menyembunyikan fakta bahwa Zhao Chen telah memperoleh harta karun dari 3 tembikar lainnya. Akibatnya, semua orang tertipu dan mengira hanya patung Buddha pengobatan ini yang ditemukan di antara keempat tembikar tersebut. Setelah mendengar cerita itu, semua orang di restoran itu tercengang. Tidak mungkin, ini ada hubungannya dengan Zhao Chen lagi. Semua mata tertuju pada Zhao Chen. Meski tak berkata apa-apa, sorot mata mereka menyiratkan isi hati mereka. Kau bercanda? Kau bisa menyembuhkan penyakit, kau tahu cara memadukan anggur, kau ahli dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis, dan sekarang kau bahkan ahli dalam menilai barang antik. Gila! Apa ibumu tahu kau sehebat ini? Bagaimana kami bisa bersaing denganmu? Beberapa orang tak kuasa menahan desahan dalam hati. Dunia ini penuh dengan orang. Tapi Zhao Chen sendiri mampu menampung 8 orang. Sungguh sulit untuk tidak mengaguminya. Untungnya, saya hanya memikirkan kata-kata ini dalam hati dan tidak mengucapkannya keras-keras. Kalau tidak, mungkin akan tercipta idiom baru di kemudian hari. Tentu saja, dibandingkan dengan, frasa ini memang jauh lebih sederhana. Sutua berdiri, raut wajahnya serius dan berwibawa, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Chen, berkata, Zhao Chen, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, harta karun Buddha ini pasti tersembunyi entah berapa lama. Mata tajamulah yang memungkinkannya muncul kembali di dunia. Jelas, Tuan Su adalah penganut agama Buddha yang taat. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Zhao Chen dengan cepat bertukar beberapa kata sopan. Kemudian, Sutua menoleh ke Wu Shouqing dan berkata, Wu Tua, bukankah kau selalu ingin biksu Sufa dari kuil Guangxiao melakukan upacara Buddha untuk mendiang istrimu? Selama kau mengirimkan patung Buddha pengobatan ini ke kuil Guangxiao, aku jamin biksu Sufa tidak hanya akan segera mengabulkan permintaanmu, tetapi keluarga WMU juga akan menjadi tamu kehormatan kuil Guangxiao dan bahkan seluruh Buddhisme Dataran Tengah. Pak Tua Su, apa kau bercanda? Buddha emas pengobatan ini sekuat itu? Mulut Wu Shouqing menganga, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Sungguh menakjubkan, kata Sutua dengan suara berat. Ini adalah harta karun Buddha. Nilai dan statusnya dalam agama Buddha sangat tinggi. Dengan menyumbangkannya ke wihara, Anda tidak hanya mengumpulkan pahala yang besar, tetapi juga menempa rasa terima kasih yang besar. Wu Shouqing agak tergoda, tetapi dia tidak terburu-buru mengambil keputusan, hanya berkata, saya akan memikirkannya. Ia tahu betul bahwa harta karun Buddha yang begitu berharga akan membawa banyak manfaat jika disimpan di rumah. Jadi, haruskah ia menyumbangkannya ke wihara atau menyimpannya untuk kesenangan pribadi? Ia perlu mempertimbangkan dengan cermat pilihan-pilihan tersebut sebelum mengambil keputusan. Meskipun Sutua agak kecewa, ia tidak berusaha membujuknya lebih lanjut. Zhao Chen, di sisi lain, mengangkat sebelah alisnya, tak mampu menahan rasa ingin tahunya. Mungkinkah biksu Sufa ini biksu terkemuka yang kucari?
Setelah memberikan hadiah ulang tahun terakhir, Wu Yan mengucapkan beberapa kata berkat, dan kemudian Wu Shouqing berdiri dan mengumumkan dimulainya pesta ulang tahun. Meskipun jeda ini berlangsung agak lama, tak satupun tamu yang hadir menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, mereka justru merasa tercerahkan dan semuanya sangat gembira. Tentu saja, Wu Zemin dan Wu Cheng tidak ada di antara mereka. Ayah dan anak itu sangat tertekan. Wu Zemin baik-baik saja. Ia telah lama mengembangkan pikiran yang dalam dan penuh perhitungan, mampu menyembunyikan emosinya. Namun Wu Cheng berbeda. Ia jauh lebih muda, dan wajahnya dipenuhi amarah dan ketidaksenangan. Sambil meliriknya, Wu Zemin berkata dengan suara rendah, "Singkirkan raut wajah sedihmu itu dan pasang senyum. Apakah menurutmu pantas memasang wajah muram dalam situasi seperti ini?" Ayah dan anak itu duduk bersama, yang memudahkan mereka untuk berbicara. Wu Cheng menjawab dengan lembut, "Ayah, aku sungguh tidak senang dengan ini. Hari ini, seharusnya kami, ayah dan anak, yang menjadi bintang utama. Tetapi tanpa diduga, Wu Yan dan Zhao Chen yang mencuri perhatian." Wu Zemin mendengus dan berkata, "Kau tidak mau? Tapi apa kau pikir aku mau? Semakin kita tidak mau, semakin kita harus tersenyum, dan semakin kecil kemungkinan kita menunjukkan perasaan kita yang sebenarnya." Wu Cheng menarik napas dalam-dalam, menahan amarah dan ketidaksenangannya, lalu memaksakan senyum. Wu Zemin mengangguk puas begitulah adanya. "Tersenyumlah lebih alami. Angkat gelas anggurmu dan minumlah. Ikutlah denganku untuk bersulang bagi kakekmu dan teman-teman lamanya. Ingat, pastikan senyummu tulus dan tulus." Wu Cheng bangkit seperti yang diinstruksikan, mengambil barang-barangnya, dan mengikuti Wu Zemin menuju meja utama. Dalam perjalanan, ia bertanya dengan suara pelan, "Tapi ayah, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja?" Wu Yan mencuri perhatian di pesta ulang tahun, dan tatapan orang tua itu terhadapnya telah berubah. Lagi pula, ia memiliki Zhao Chen sebagai sekutu yang kuat. "Aku khawatir keputusan akhir orang tua itu tidak akan seperti yang kita inginkan." Wu Zemin mencibir dan berkata, "Jangan khawatir, orang tuamu sudah punya rencana cadangan. Aku sudah menyuap pengacara orang tua itu dan menemukan ahli pemalsuan uang untuk meniru tulisan tangan orang tua itu dan menulis surat wasiat. Karena orang tua ini menolak mengikuti naskah yang telah kami rancangkan untuknya, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Begitu dia meninggal, pengacara itu akan mengambil bukti dan surat wasiat yang telah disiapkan dan mengumumkan bahwa semua formula rahasia orang tua itu dan sebagian besar hartanya akan diberikan kepadaku." Wu Cheng sangat gembira. Semangatnya langsung terangkat, tetapi ia masih agak bingung mengapa tidak semua propertinya. Mengapa memberikan sebagian kepada orang-orang tak berguna ini? Wu Zemin menjawab, "Orang tua itu bukan orang yang tidak berperasaan. Kalau kita tidak memberikan warisan kita kepada orang-orang ini, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Kalau mereka membuat masalah, kita akan sangat repot menghadapinya. Lebih baik memberi mereka sedikit. Lagi pula, resep rahasia, restoran, dan hotel-hotel itu sudah ada di tangan kita. Apa kita takut tidak akan mendapatkan kembali uangnya?" Wu Cheng tiba-tiba menyadari dan mulai menyanjung. Ayah sangat perhatian. Wu Zemin terkekeh 2 kali dan mengingatkannya. "Ini adalah sesuatu yang harus kita rahasiakan, jadi jangan sampai bocor." "Aku mengerti." Wu Cheng mengangguk penuh semangat. Kedua pria itu berhenti berbisik dan berjalan cepat ke meja utama, berseri-seri sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wu Shouqing. Dari perilaku mereka, mustahil untuk mengetahui bahwa beberapa saat sebelumnya mereka telah merencanakan untuk membunuh Wu Shouqing dan merampas harta keluarganya. Wu Zemin dan putranya mengira tak seorang pun mendengar bisikan percakapan mereka, tetapi mereka tidak menyangka ada orang aneh seperti Zhao Chen yang hadir. Sekalipun jarak mereka berjauhan, sekalipun mereka berbicara sangat pelan, dan sekalipun restoran itu berisik, Zhao Chen tetap mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Meskipun ekspresinya tetap tidak berubah, tatapannya tiba-tiba menjadi gelap. Ayah dan anak yang luar biasa. Demi uang, mereka bahkan mengabaikan ikatan keluarga, melakukan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Mereka lebih buruk dari binatang. Sebelumnya, aku hanya curiga. Tapi sekarang aku yakin kondisi kesehatan kakekku yang tidak biasa itu semua ulah ayah dan anak ini. Soal Buddha Giok itu, Wu Zemin pasti sudah tahu itu bermasalah sebelum memberikannya kepada kakekku untuk mempercepat kematiannya. Yang terpenting, begitu kakekku meninggal, tak seorang pun akan mencurigai Buddha Giok atau benda semacam itu. Apalagi ayah dan anak itu. Bahkan surat kematian pun tidak akan menunjukkan kesalahan apapun. Mereka hanya akan menyimpulkan bahwa kakekku meninggal karena usia tua. Zhao Chen sangat marah. Jika waktunya tidak salah, dia pasti sudah berdiri dan mengungkap kemunafikan Wu Zemin dan putranya, serta mengungkapkan kebenaran. Biarkan mereka berdua bersenang-senang lebih lama. Kita akan mengungkapnya setelah pesta ulang tahun. Zhao Chen menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan dorongan hatinya. Tentu saja, kami tidak dapat mengungkap Wu Zemin dan putranya saat ini, tetapi kami dapat melakukan hal lain, seperti mengumpulkan informasi. Zhao Chen pamit pergi ke kamar kecil.
dan pertama-tama menggunakan teknik pelacakannya untuk mencari tahu di mana surat wasiat palsu Zemin dan dokumen palsu yang dibuat oleh sekretarisnya disimpan. Kemudian, ia mengeluarkan jimat penggerak 5 hantu dan mengaktifkannya, memberi perintah kepada kelima hantu itu pindahkan surat wasiat palsu dan barang buktinya ke sini. Baik, Tuan. Kelima hantu itu lenyap dalam sekejap. Sesaat kemudian, kelima hantu itu muncul kembali di hadapan Zhao Chen, menyerahkan catatan bunuh diri dan bukti yang mereka temukan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Zhao Chen melambaikan tangannya, mengusir kelima hantu itu, memasukkan surat wasiat dan bukti ke dalam cincin penyimpanannya, lalu meninggalkan kamar kecil. Ketika kembali ke tempat duduknya, ia terkejut mendapati sekelompok orang telah berkumpul di sekelilingnya, menunggunya. Ketika melihat Zhao Chen, kelompok itu mengangkat gelas mereka dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Tuan Zhao, izinkan saya bersulang untuk Anda. Zhao Chen, senang bertemu denganmu. Izinkan aku bersulang untukmu. Semoga kita punya kesempatan untuk mengobrol lebih baik lagi di lain waktu. Tuan Zhao, saya harap Anda berkenan memberi saya kesempatan untuk minum. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan baik di masa mendatang. Zhao Chen kemudian menyadari bahwa orang-orang ini datang untuk bersulang. Ini adalah pesta ulang tahun Wu Shouqing. Jadi Zhao Chen tentu saja tidak bisa berpura-pura atau bersikap arogan. Ia langsung menerima semua undangan. Lagi pula, ia telah mencapai puncak alam ki pendengaran, dan anggur biasa. Meskipun tidak cukup untuk membuatnya mabuk 1000 cangkir, tidak jauh berbeda. Di hari-hari berikutnya, Zhao Chen menjadi orang terpopuler di pesta ulang tahun itu, selain Wu Shouqing. Terlebih lagi, kemampuan minumnya yang luar biasa sungguh mencengangkan dan membuatnya mendapatkan banyak pujian. 2 jam kemudian, setelah para tamu makan dan minum sepuasnya, mereka pergi atau dipersilakan beristirahat dan bersenang-senang. Hanya keluarga Wu dan Zhao Chen yang tersisa di restoran. Zhao Chen, aku tak pernah menyangka kau begitu pandai minum. Kau sedikit mirip dengan gayaku saat masih muda. Kalau bukan karena masalah liverku yang membuatku tak bisa minum banyak, aku pasti akan ikut kontes minum denganmu. Kata Wu Shouqing sambil tersenyum. Ia sangat menyayangi Zhao Chen dan memandangnya seolah-olah ia adalah cucunya sendiri. Dia lalu memberi isyarat kepada Wu Yan dan memberi instruksi, bahwa Zhao Chen beristirahat. Juga, suruh dapur membuatkannya sup mabuk. Zhao Chen berkata, kakekku, aku masih bisa minum alkohol, dan aku sudah benar-benar sadar sekarang. Aku tidak perlu istirahat atau minum sup mabuk. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan perawatan medis untukmu. Mengobatiku? Wu Shouqing terkejut, tetapi ia salah paham. Ia tersenyum dan berkata, bukankah kau bilang penyakit hatiku akan sembuh dalam waktu singkat jika aku minum sedikit anggur obat yang kau berikan setiap hari? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berbicara tentang penyakit hati, tetapi penyakit lain yang jauh lebih serius. Wu Shouqing terkejut tapi selain penyakit hati, saya tidak punya penyakit lain. Hanya saja saya sudah tua dan fungsi fisik saya tidak sebaik dulu. Zhao Chen berkata dengan suara berat, tidak, kakekku, penurunan fisikmu bukan hanya karena usia tua. Mendengar ini, Wu Shouqing tidak banyak bereaksi, tetapi Wu Zemin dan putranya Wu Cheng, yang berdiri di samping, sedikit mengubah ekspresi mereka. Wu Zemin baik-baik saja. Setelah kehilangan ketenangannya sejenak, ia segera kembali tenang. Namun, Wu Cheng kehilangan ketenangannya dan tidak bisa mengendalikan ekspresinya untuk waktu yang lama. Untungnya, saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Zhao Chen. Jika tidak, perilakunya pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apa maksudmu? Tanya Wu Shouqing bingung. Zhao Chen menjawab, kamu menderita penyakit serius. Jika kamu tidak berobat, kamu tidak akan hidup lama lagi. Wu Zemin berteriak, Zhao Chen, hari ini ulang tahun ayahku, tapi kau bilang umurnya tak lama lagi. Apa maksudmu? Apa kau sedang mengutuk ayahku? Wu Cheng menambahkan, ya. Kakek saya baru-baru ini pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan, dan dokter spesialis mengatakan beliau tidak memiliki penyakit lain selain livernya. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan peralatan tes dan dokter spesialis di rumah sakit besar? Meskipun kedua orang ini berbicara dengan suara keras, mereka memiliki aura yang galak namun pengecut. Zhao Chen melirik mereka berdua dan mencibir. Apakah kata-kataku kutukan atau bukan? Kalian seharusnya tahu betul. Apa maksudmu? Jantung Wu Zemin berdebar kencang, dan Wu Cheng merasa kakinya lemas, hampir roboh ke tanah. Zhao Chen mengabaikan mereka berdua dan menoleh ke Wu Shouqing, berkata, kakekku, kalau tidak percaya, kau bisa menekan titik akupuntur Huagai di dadamu. Titik akupuntur ini berada di tengah dadamu, sejajar dengan tulang rusuk pertama. Meskipun Wu Shouqing curiga, dia tetap mengikuti instruksi Zhao Chen dan menekan titik akupuntur Huagai dengan tangannya. Tidak ada reaksi. Berikan tekanan lebih besar padanya. Wu Shouqing mengikuti instruksinya dan meningkatkan kekuatannya. Ia langsung merasakan nyeri tajam yang menjalar dari titik akupuntur Huagainya, yang kemudian menjalar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dia mencoba berbicara,
Tetapi begitu dia mengucapkan sepatah kata, pandangannya menjadi gelap, dan dia terhuyung ke samping, hampir terjatuh. Pada saat kritis, Zhao Chen melangkah maju dan mendukungnya, mencegahnya jatuh dan terluka. Kakak ketiga, ada apa dengan kakekku? Tanya Wu Yan cemas. Beraninya kau menyakiti kakekku? Wu Cheng mengira dia telah memanfaatkan kesempatan itu dan segera mulai menjebak Zhao Chen. Bodoh. Zhao Chen bahkan tak repot-repot menatapnya, mendengus dingin, lalu dengan lembut mengetuk dan menjentikan titik akupuntur Tanzong Wu Shouqing beberapa kali dengan tangannya, menggunakan teknik akupresur dari pijat. Wu Shouqing yang pingsan, perlahan membuka matanya. Zhao Chen menatapnya dan bertanya, kakekku, apakah kau percaya padaku sekarang? Fakta-faktanya tak terbantahkan, Wu Shouqing tak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah mengatur napas, ia menggenggam tangan Zhao Chen dan bertanya, bisakah penyakitku disembuhkan? Apakah mudah disembuhkan? Zhao Chen menjawab, belum bisa dipastikan. Aku harus ke rumahmu dulu sebelum bisa mengambil kesimpulan. Wu Shouqing bingung apakah penyakit saya berhubungan dengan tempat tinggal saya? Benar. Zhao Chen mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Wu Zemin dan Wu Cheng berubah drastis lagi, dan butiran keringat dingin muncul di dahi mereka. Wu Cheng ingin berbicara untuk menghentikan mereka. Tetapi Wu Zemin langsung menangkapnya begitu ia membuka mulut, memberi isyarat dengan matanya jangan bicara. Kalau kita bersuara sekarang, kita akan dicurigai. Wu Cheng ragu sejenak, tetapi akhirnya mematuhi instruksi ayahnya dan tetap diam. Tindakan ayah dan anak itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Zhao Chen. Setelah merenung sejenak, Wu Shouqing memberi instruksi, siapkan mobil untuk mengantar Zhao Chen dan aku pulang. Baik. Jawab Wu Zishui sambil berbalik dan keluar untuk membuat pengaturan. Wu Yan dan saudara-saudaranya yang lain bergegas membantu Wu Shouqing keluar. Zhao Chen dan anak-anak Wu Shouqing mengikuti di belakang. Di masa lalu, Wu Zemin dan putranya Wu Cheng selalu bersemangat membantu Wu Shouqing, tetapi sekarang mereka mundur. Setelah semua orang pergi jauh, Wu Cheng, tampak tegang dan panik, berkata kepada Wu Zemin, ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa terburu-buru? Tenang saja, kata Wu Zemin lembut. Aku tidak bisa tenang, kata Wu Cheng dengan wajah muram. Kalau anak bermarga Zhao ini benar-benar menemukan sesuatu yang tidak beres di rumah kakek, tamatlah kita. Wu Zemin menjawab, masalah apa yang mungkin dihadapi anak manja seperti dia, yang bahkan belum memanjangkan rambutnya? Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri seperti ini. Lagi pula, kalaupun dia bisa menemukan sesuatu yang salah, kita bisa menyangkalnya. Tidak ada bukti yang membuktikan bahwa hal-hal itu ada hubungannya dengan kita. Wu Cheng berkata dengan cemas, bahkan jika kita tidak mengakuinya, kakek dan yang lainnya akan tetap curiga dan membenci kita. Ini mungkin akan berdampak negatif pada rencana kita. Wu Zemin juga merasakan kekhawatiran serupa. Niat membunuh yang tajam terpancar di matanya saat ia berkata dengan dingin, jika Zhao Chen ini berani merusak rencana kita, aku akan membunuhnya. Buddha Giok yang kuundang, dan harta yang kuberikan kepada orang tua itu sebelumnya, jangan diremehkan. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru mengejar Wu Shouqing, sambil berkata, dulu kita pernah menolong orang tua itu. Kalau kali ini tidak, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Aku akan menolong orang tua itu sekarang. Kau pergilah dan bawa Buddha Giok itu ke rumah orang tua itu, untuk berjaga-jaga. Baiklah. Wu Cheng mengangguk setuju dan berbalik untuk mencari pelayan restoran untuk mengambil patung Buddha Giok. Wu Zemin segera menyusul rombongan, berseri-seri sambil berkata, ayo, biar aku bantu ayah. Aduh, pelan-pelan saja, hati-hati. Zhao Chen sekilas melihat pemandangan ini dan mencibir dalam hati. Kemampuan orang ini mengubah wajahnya sungguh luar biasa. Mungkinkah dia pergi ke Sichuan untuk mempelajari sihir pengubah wajah? Saat mereka keluar dari restoran, mobil Wu Zishui sudah terparkir di pintu masuk. Setelah semua orang membantu Wu Shouqing masuk ke dalam mobil, Wu Zeming tanpa sadar ingin mengikutinya masuk dan duduk di sebelahnya. Tetapi ia menghentikannya kamu naik mobil satunya. Hah? Wu Zemin terkejut, ekspresinya berubah agak tidak menyenangkan. Wu Shouqing mengabaikannya, tetapi malah menepuk kursi kosong dan berseru. Zhao Chen, Wu Yan, kemarilah dan ikutlah denganku di mobil ini. Baiklah. Zhao Chen mengangguk setuju dan berkata kepada Wu Zemin, permisi, bisakah kamu minggir? Wu Zemin, dengan wajah gelap, minggir. Zhao Chen menyeringai padanya, lalu masuk ke mobil, dan Wu Yan mengikutinya dari belakang, juga masuk ke mobil. Ia tak lupa berkata kepada Hu Feifei, kamu duduk di gerbong belakang. Hu Feifei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ayo pergi, perintah Wu Shouqing, lalu memejamkan mata. Wajah tuanya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, hanya kesungguhan dan keseriusan. Zhao Chen tahu bahwa Wu Shouqing sudah curiga pada Wu Zemin. Seseorang seperti dia, yang telah meniti karir dengan kerja keras, cukup cerdas, menyebutnya rubah tua yang licik tidaklah berlebihan.
Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena dibutakan oleh sehelai daun. Sekarang setelah retakan muncul di daun itu, dia secara alami menyadari sesuatu dan mulai curiga. 20 menit kemudian, mobil melaju ke sebuah kompleks villa kelas atas dan berhenti di depan salah satu villa. Wu Zishui dan Wu Yan dengan hati-hati membantu Wu Shouqing keluar dari mobil. Disinilah aku tinggal, Zhao Chen, ikutlah denganku. Wu Shouqing memanggil, mendorong Wu Zishui dan Wu Yan, lalu melangkah menuju villa. Setelah beristirahat sejenak di dalam mobil, tenaganya telah pulih. Pada saat yang sama, mobil-mobil lain tiba di villa satu demi satu, bahkan wanita tulang pun datang. Semua orang mengikuti Wu Shouqing dan Zhao Chen ke dalam villa. Saat memasuki villa, Zhao Chen mencium bau busuk mayat. Namun, bau busuk ini tertutupi oleh aroma yang aneh. Melihat Zhao Chen mengendus, Wu Shouqing mengira ia sedang mencium aroma tersebut dan menjelaskan, ini adalah rempah-rempah yang khusus dibawa Wu Cheng dari Asia Tenggara untuk kupersembahkan. Setelah dibakar, rempah ini mengeluarkan aroma yang menyegarkan dan unik. Dulu aku menderita insomnia, dan aku harus membakar rempah ini sebelum bisa tertidur. Zhao Chen mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi mencibir dalam hati aroma aneh untuk menyembuhkan insomnia. HMPH, mungkin itu aroma beracun yang menguras energi vital seseorang. Ia berkata keras-keras, kakekku, bolehkah aku melihat-lihat? Wu Shouqing mengangguk tentu saja. Lakukanlah sesukamu, aku tidak akan menemanimu. Zhao Chen segera berkata, tidak perlu menemaniku, kau bisa duduk dan beristirahat saja. Ia mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan mulai berjalan mengelilingi villa. Melihat ini, Wu Cheng sangat khawatir dan berbisik, ayah, tenanglah, jangan terburu-buru. Wu Zemin memelototinya dan berkata dengan suara rendah, letakkan Buddha giok di belakang orang tua itu. Ya, jawab Wu Cheng. Saat tak ada yang melihat, ia mengeluarkan patung Buddha giok itu dan meletakkannya di rak di belakang sofa, yang khusus digunakan untuk memajang barang antik dan batu giok. Dia pikir dia telah melakukannya tanpa seorang pun menyadarinya. Tetapi sayangnya Zhao Chen dan wanita tulang melihat semuanya dengan jelas. Wanita tulang itu melirik ke arah Zhao Chen dengan pandangan ingin tahu, yang kemudian menggelengkan kepalanya pelan, memberi isyarat agar Zhao Chen tidak membuat musuh waspada. Zhao Chen segera menemukan sumber bau busuk di villa itu, sebuah pembakar dupa yang diletakkan di pintu kamar tidur. Ini adalah pembakar dupa yang terbuat dari kuningan, dengan desain yang sederhana dan kuno, penuh nuansa usia, jelas merupakan barang antik. Namun, Zhao Chen melihat aura menyeramkan dan menyeramkan di atasnya. Pembakar dupa ini entah dihuni roh jahat atau dihantui oleh hantu-hantu pendendam. Dengan benda jahat seperti itu yang diletakkan di pintu kamar tidur, tak heran energi vitalmu akan terkuras dan tercuri. Di dalam pembakar dupa, masih terdapat abu sisa pembakaran dupa. Dupa yang terbakar adalah aroma eksotis dari Asia Tenggara yang diberikan Wu Cheng kepadanya. Zhao Chen mengulurkan tangan dan mengambil segenggam abu dupa. Mengendusnya, kilatan kecerdasan terpancar di matanya, lalu mendengus, ini benar-benar bau mayat. Bau mayat adalah bau beracun yang bekerja lambat. Di bagian studi lain-lain di lembar informasi, ada buku berjudul Catatan Racun Aneh, yang berisi pengenalan terperinci tentang aroma mayat. Cara pembuatan dupa beracun ini sangat kejam. Manusia dibesarkan seperti hewan, diberi makan 3 kali sehari campuran rempah-rempah khusus dan racun. Setelah aroma dan racunnya meresap ke dalam tubuh, mereka hanya diberi air minum, agar kotoran dapat dikeluarkan dari tubuh. Ketika seseorang kelaparan hingga hampir mati, kulitnya dikupas dengan kejam, lemaknya dikerok, lalu direbus menggunakan metode rahasia menjadi zat seperti sabun. Inilah dupa mayat. Karena aroma dupa mayat mengandung rempah-rempah, kebanyakan orang hanya merasakannya sebagai harum dan menyenangkan, bahkan menganggapnya menyegarkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa racun yang tersembunyi di balik aroma tersebut juga ikut terhirup. Racun-racun ini merusak organ dalam, menguras energi vital tubuh, dan secara bertahap melemahkan seseorang, tetapi tidak ada masalah yang terdeteksi. Kemungkinan besar, energi lurus Wu Shouqing terkuras karena ia terlalu lama menghirup dupa mayat. Dan begitu energi lurusnya terkuras, energi hantu mengerikan yang melilit pembakar dupa berkesempatan memasuki tubuh Wu Shouqing dan melahap kekuatan hidup serta vitalitasnya. Saat kekuatan hidup dan vitalitas melemah, laju invasi aroma mayat meningkat. Oleh karena itu, kombinasi energi hantu dan aroma mayat memiliki efek yang saling menguatkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak heran kesehatan Wu Shouqing tidak bisa membaik. Zhao Chen melepaskan cengkeramannya, dan abu dupa langsung jatuh dari sela-sela jarinya. Ia mendengus dingin, berpikir dalam hati, dupa mayat dan pembakar dupa itu ternyata saling terkait. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Wu Zemin dan putranya mendapatkan 2 benda jahat ini. Ia segera berjongkok dan mengamati pembakar dupa itu dengan saksama, dan menemukan bahwa pembakar dupa itu diukir dengan sosok yang sedang berlutut. Aura mengerikan yang terpancar dari sosok itu mulai dilepaskan. Zhao Chen mengusap tangannya di atas patung miniatur itu, merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah menyentuh es berusia ribuan tahun. Di saat yang sama,
Xiao Chen dengan saksama memperhatikan bahwa patung miniatur itu bergerak sedikit begitu tangannya menyentuhnya. Jelas, ini bukan ukiran patung biasa, melainkan jin kecil yang telah disegel ke pembakar dupa dengan teknik rahasia. Ukiran patung itu hanyalah ilusi tipuan yang ditimbulkannya. Melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresi Wu Zemin dan putranya berubah drastis. Mulut Wu Cheng kering karena gugup. Ia bertanya dengan suara rendah, "Ayah, dia tidak bisa benar-benar tahu ada yang salah dengan pembakar dupa dan dupanya, kan?" Wu Zemin juga tidak sepenuhnya yakin, tetapi ia tetap memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berbisik, "Apa terburu-buru? Semakin dekat kita ke titik ini, semakin tenang kita. Jangan sampai ketahuan. Entah dia menyadari masalah pada pembakar dupa dan rempah-rempah itu atau tidak, kita tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja." Sambil berbicara, Wu Zemin mengalihkan pandangannya ke patung Buddha giok dira antik, dan diam-diam merogoh sakunya untuk mengambil lonceng tembaga kecil. Telapak tangannya basah oleh keringat tipis, tetapi ia tak menyadarinya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Nanti, kita cari alasan untuk pergi. Lalu aku akan membunyikan bel untuk memanggil anak roh yang tersembunyi di dalam patung Buddha giok dan pembakar dupa. Dia akan membunuh Zhao Chen dan lelaki tua itu. Setelah mereka berdua mati, kita tidak hanya bisa menjalankan rencana cadangan kita, tetapi juga menjebak Zhao Chen atas kematian lelaki tua itu, dengan demikian melibatkan Wu Zeshui dan Wu Yan dan menyeret mereka bersama kita." "Rencana yang bagus. Ayah sungguh hebat," seru Wu Cheng tulus. Ketegangan dan ketakutannya lenyap, digantikan oleh kegembiraan. Keduanya mengira rencana mereka sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa Zhao Chen dan wanita tulang mendengarkan dan memperhatikan setiap kata dan tindakan mereka. Wanita tulang berdiri di belakang Wu Zemin dan Wu Cheng. Jika Zhao Chen tidak menghentikannya, dia pasti sudah menghunus pedangnya dan membunuh kedua orang yang tidak berbakti itu. Di sisi lain, Zhao Chen bertepuk tangan, bangkit, dan kembali ke sisi Wu Shouqing. Wu Yan buru-buru bertanya, "Bagaimana kabarmu, kakak ketiga? Apakah ada sesuatu di rumah kakekku yang membuatnya sakit?" Sebagai mahasiswa kedokteran, Wu Yan tahu bahwa lingkungan juga merupakan faktor patogen, jadi dia tidak curiga dengan pemeriksaan Zhao Chen terhadap lingkungan sekitarnya. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, "Penyakit kakek Wu disebabkan oleh pembakaran dupa." Orang ini benar-benar tahu. Wu Cheng terkejut, tetapi setelah mengetahui rencana jahat ayahnya, ia tetap tenang dan menegurnya, "Omong kosong. Dupa ini disebut madu gadis naga, rempah paling premium dan terkenal di Asia Tenggara. Menciumnya saja akan memengaruhi kesehatan. Bagaimana mungkin bisa membuat kakek sakit? Meskipun dia sudah punya rencana cadangan, dupa itu, bagaimanapun juga, adalah hadiah darinya, jadi dia harus menjelaskan dirinya sendiri. Kalau orang-orang curiga, itu akan merepotkan." Zhao Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kalau itu benar-benar madu gadis naga, kakek Wu tidak akan sakit. Tapi dupa ini bukan madu gadis naga, ini dupa mayat. Paparan jangka panjang tidak hanya akan merusak kesehatan, tetapi juga menyebabkan demensia dan akhirnya kematian." Semua orang terkejut mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu apa itu aroma mayat, mereka tahu dari nama dan deskripsinya bahwa itu bukanlah hal yang baik. Dalam sekejap, perhatian semua orang terfokus pada Zhao Chen dan Wu Cheng. Wu Cheng buru-buru berkata, "Apa yang membuatmu mengatakan dupa ini adalah dupa mayat dan bukan madu gadis naga?" Zhao Chen berkata, "Mudah membedakan antara aroma mayat dan madu gadis naga. Wu Yan, pergi cari beras ketan kukus." Nasi ketan kukus? Wu Yan agak pusing. Di mana dia bisa menemukan ini dalam waktu singkat? Wu Shouqing datang menolongnya dan berkata, "Saya ingat ada beras ketan di dapur. Bibi Liu, pergilah dan kukus sekarang juga." "Baiklah," jawab Bibi Liu, pengasuh anak itu, dan segera masuk ke dapur untuk mulai bekerja. Dengan panci presto, Bibi Liu mengukus beras ketan dalam waktu singkat dan membawanya keluar. Zhao Chen menghampiri pembakar dupa, mengambil segenggam dupa, lalu menaburkan dupa tersebut ke beras ketan. Suatu pemandangan menakjubkan pun terjadi. Begitu dupa menyentuh beras ketan itu mengeluarkan suara mendesis yang menusuk dan mengepulkan asap hitam. Asapnya tampak sangat berbeda dari saat api dinyalakan, dan baunya pun sangat berbeda. Bukan lagi aroma dupa yang menyenangkan, melainkan bau busuk. Bau busuk pembusukan dan kebusukan sungguh menyengat. Kerumunan awalnya berkumpul untuk menyaksikan tontonan itu, tetapi bau busuk mayat yang menyengat membuat mereka mual, pusing, dan kehilangan arah. Mereka segera mundur dan membuka jendela serta pembersih udara. Bau busuk itu hampir membuatku pingsan. Apa ini bau mayat? Benar-benar mengerikan. Wu Shouqing berdiri di dekat jendela, menjulurkan kepalanya untuk bernapas, dan bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Membayangkan dupa favoritnya mengandung bau mayat yang begitu mengerikan membuatnya mual. "Kakek, aku tak pernah menyangka madu gadis naga yang kubelikan dengan harga semahal itu ternyata sangat berbahaya. Ini semua salahku karena telah buta dan tertipu oleh penjahat, yang akhirnya membahayakan kesehatan kakek. Ini semua salahku."
Menyadari bahwa ia tak bisa lagi menyangkal kesalahannya, Wu Cheng mengubah pendekatannya. Berpura-pura mengakui kesalahannya tetapi sebenarnya berusaha menghindari tanggung jawab. Akting Wu Cheng sungguh luar biasa. Sikapnya yang penuh air mata dan penyesalan berhasil menipu Wu Shouqing. Alih-alih menyalahkannya, Wu Shouqing justru menghiburnya dengan berkata, "Kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika bukan karena Zhao Chen, siapa sangka dupa yang tampak dan berbau harum itu ternyata bukan madu gadis naga, melainkan aroma mayat yang mengerikan?" Wu Cheng menyeka air matanya dan berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih atas pengampunanmu, kakek. Terima kasih atas kepercayaanmu. Setelah hari ini berakhir, aku pasti akan pergi dan menuntut penjelasan dari orang yang menjual dupa itu kepadaku. Kurang ajar itu mengambil sejumlah besar uang dariku lalu menjual produk palsu yang beracun kepadaku. Keterlaluan. Aku akan membuatnya membayar sampai dia bangkrut." Wu Shouqing mengangguk setuju. Berkata, masalah ini jelas perlu diselidiki secara menyeluruh. Ia kemudian bertanya kepada Zhao Chen, "Saya pasti tidak akan menggunakan dupa mayat ini lagi. Tapi sebelumnya, saya membakarnya hampir setiap hari, terutama di malam hari. Saya tidak bisa tidur tanpanya. Apakah banyak racun yang menumpuk di tubuh saya? Bagaimana saya bisa mengeluarkannya?" Zhao Chen berkata, "Kakekku, jangan khawatir. Saya akan menggunakan akupunktur untuk mengeluarkan sebagian besar racun dari tubuh kakek, lalu saya akan meresepkan obat untuk kakek. Selama kakek minum obat tepat waktu dan istirahat yang cukup, kakek akan segera membersihkan semua racun dari tubuh kakek dan memulihkan kesehatannya." Hebat. Wu Shouqing sangat gembira dan juga menghela napas panjang lega. Setelah menyaksikan berbagai kemampuan Zhao Chen, dia cukup yakin dengan kata-kata Zhao Chen. Wu Zishui, yang berdiri di samping, berkata, "Zhao Chen, cepatlah dan mulai mengobati ayahku dengan akupunktur." Wu Yan menimpali, "Baik, kakak ketiga, kamu harus segera mengobati kakekku agar dia bisa sembuh secepatnya." Saudara-saudara mereka juga angkat bicara, memohon Zhao Chen untuk merawat Wu Shouqing. Wu Zemin dan Wu Cheng juga berpura-pura setuju. Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, sekarang saya akan memberikan akupunktur kepada kakekku untuk mengeluarkan racunnya. Tetapi kalian semua harus pergi sebentar, agar tidak mengganggu saya selama proses akupunktur, yang dapat menyebabkan kesalahan atau bahkan kegagalan pengobatan." Wu Zemin sangat gembira mendengar ini. Ia telah mencari kesempatan untuk keluar dan mengaktifkan anak roh yang tersembunyi di dalam Buddha Giok dan pembakar dupa. Ia tidak menyangka Zhao Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Baginya, ini seperti anugerah. Tentu saja, ia tidak akan menolak dan langsung mengangguk setuju tidak masalah. "Ayo kita keluar sekarang." Tak hanya itu, ia juga membantu Zhao Chen, berkata kepada saudara-saudaranya, saudara perempuannya, dan kerabat yang lebih muda, "Ayo kita keluar dan tunggu. Jangan ganggu perlakuan Zhao Chen terhadap ayah di sini. Nanti terjadi sesuatu yang tak terduga dan membahayakan ayah." Tak seorang pun curiga, dan mereka semua mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata terima kasih kepada Zhao Chen, mereka mengikuti Wu Zemin keluar dari villa. Wu Yan dan Hu Feifei mengikuti mereka keluar, tetapi sebelum pergi, Wu Yan meraih tangan Zhao Chen dan menjabatnya dengan kuat kakak ketiga. "Kamu harus menyembuhkan kakekku." Zhao Chen mengangguk, berkata dengan makna ganda, "Jangan khawatir, serahkan padaku, tidak masalah." Wu Cheng mencibir dalam hati, "Tidak masalah menyerahkannya padamu? HMPH, kau dan orang tua itu akan segera mati. Kalau kau mati, tentu saja, tidak masalah." Ia berhenti di pintu masuk villa, mengerutkan kening, menunjuk wanita tulang, dan bertanya, "Kenapa dia tidak pergi?" Zhao Chen menjawab, "Dia sekretaris dan asisten saya. Jadi tentu saja dia akan tinggal di sini untuk membantu saya menyelesaikan perawatan saya." Wu Cheng merenung sejenak dan memutuskan bahwa meskipun wanita tulang itu tetap tinggal, itu tidak akan memengaruhi hasilnya. Itu hanya akan menambah satu orang lagi yang akan mati. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik, dan meninggalkan villa, hanya untuk meratap dalam hati, kasihan sekali. Wanita secantik itu akan diseret sampai mati oleh Zhao Chen. Siapa yang menyuruhmu mengikuti bos yang salah? Salahkan Zhao Chen, dia bersikeras menyeretmu sampai mati. Zhao Chen melirik ke arah punggung Wu Cheng, bibirnya nyaris tak bergerak saat ia berbisik kepada wanita tulang. "Orang ini mungkin mengira kau akan mati bersamaku, kan?" Wanita tulang mendengus dingin dan berkomentar, "Bodoh dan tak tahu apa-apa. Apa yang kalian bicarakan?" Wu Shouqing bertanya dengan rasa ingin tahu, karena tidak mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. "Bukan apa-apa, aku hanya memberitahu Bai Mei beberapa hal yang harus diperhatikan," kata Zhao Chen santai. Bai Mei lalu menutup semua pintu dan jendela di ruang tamu. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat Zhao Chen tidak bergerak, Wu Shouqing tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, "Bukankah kamu berencana untuk memberiku perawatan akupunktur? Kenapa belum mulai?" Zhao Chen menjawab, "Kakek Wu, jangan khawatir, kita harus menunggu sedikit lebih lama." "Menunggu apa?" tanya Wu Shouqing bingung. "Kita menunggu mereka kehilangan kesabaran dan bertindak."
kata Zhao Chen. Wu Shouqing mengangkat sebelah alisnya, menebak apa yang tengah terjadi, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Tepat saat ia hendak berbicara, ia tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya anjlok. Dalam sekejap, suhu menjadi sedingin gua es, membuatnya menggigil tanpa sadar. Ia kemudian menyadari napasnya telah mengembun menjadi kabut. Segera setelah itu, cahaya di ruang tamu meredup drastis, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jendela, menghalangi cahaya masuk dengan baik. Apa yang terjadi? Wu Shouqing bertanya dengan kaget. Mereka tidak bisa melawan dan mulai melancarkan serangan, jawab Zhao Chen dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir dengan perubahan di sekitarnya. Sementara itu, di luar villa, anggota keluarga Wu berkumpul membahas masalah tersebut. Aku ingin tahu apakah Zhao Chen dapat menyembuhkan penyakit ayah? Kata putri bungsunya, Wu Zelin, dengan cemas. Wu Zemin menghiburnya, jangan khawatir, Zhao Chen pasti akan menyembuhkan penyakit ayah. Jangan remehkan dia karena usianya yang masih muda. Dia adalah pakar medis yang diakui di negara ini. Wu Yan tak dapat menahan diri untuk meliriknya dengan heran, sungguh tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berbicara membela Zhao Chen. Tentu saja, Wu Yan tidak akan pernah membayangkan bahwa saat Wu Zemin berbicara, tangan kanannya ada di sakunya, terus-menerus menggoyangkan bel tembaga kecil. Anehnya, meskipun lonceng tembaga itu bergoyang, ia tidak mengeluarkan suara. Namun, jika ada seorang kultivator yang dapat melihat keberadaan Ki, mereka pasti akan menyadari bahwa setiap kali ia menggoyangkan lonceng tembaga itu, seberkas Ki hitam akan memancar darinya dan melesat ke dalam villa. Tak lama kemudian, Wu Zemin menggoyangkan lonceng tembaga sebanyak 9 kali. Ia berhenti saat itu juga, senyum dingin dan puas tersungging di bibirnya. Ia meraung dalam hati, bajingan tua, dan si Zhao Chen si tukang ikut campur itu, kalian semua akan mati. Senyum yang merupakan campuran kekejaman dan keangkuhan muncul di wajah Wu Cheng. Sementara itu, di dalam villa, Zhao Chen menyipitkan matanya mereka ada di sini. Ada apa di sini? Wu Shouqing bertanya dengan tergesa-gesa. Begitu ia selesai berbicara, jeritan melengking meledak di kepalanya. Kemudian, ia melihat gumpalan kabut hitam dan merah berputar-putar di atas patung Buddha Giok. Dalam sekejap mata, kabut ini berubah menjadi iblis kecil bertaring, berwajah biru, dengan rahang menganga yang siap melahap semua orang di villa. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Wu Shouqing begitu ketakutan oleh kejadian tiba-tiba itu hingga wajahnya berubah drastis, dan ia berseru kaget. Jangan takut, dia cuma anak nakal yang terlalu percaya diri. Zhao Chen menepuk punggung Wu Shouqing, mengalirkan aliran Qi ke tubuhnya. Wu Shouqing langsung merasakan ketakutannya berkurang, dan bahkan rasa dingin yang menusuk di sekitarnya pun menghilang secara signifikan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apa kau sedang membicarakan aku? Mendengar perkataan Zhao Chen, iblis kecil itu pun mengamuk, membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk tulang bagaikan gesekan logam, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerbu ke arah Zhao Chen dan Wu Shouqing. Menghadapi setan kecil yang mengancam itu, Zhao Chen tidak menunjukkan rasa takut dan memerintahkan dengan suara yang dalam, jangan membunuhnya. Setan kecil itu terkekeh, mengira Zhao Chen salah bicara karena dia ketakutan. Nak, apa kau memohon belas kasihanku? Kau salah bicara. Sepertinya kau benar-benar ketakutan. Zhao Chen mendesah mendengar ejekan bocah nakal itu dan berkata, sungguh sombong. Hah? Anak itu tertegun. Sebelum ia sempat bereaksi, wanita tulang itu bergerak. Ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau tulang dari cincin penyimpanannya. Energi iblis yang membawa kekuatan petir melekat pada pisau tulang itu, membuatnya tampak seperti sambaran petir. Kau monster? Tapi kau jelas-jelas iblis, jadi bagaimana kau bisa mengendalikan kekuatan petir? Sialan, aku tertipu. Hantu kecil itu ketakutan. Ia hanya pandai melukai orang biasa, tetapi tidak berdaya melawan orang-orang seperti Zhao Chen dan wanita tulang. Tanpa ragu, ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tetapi pada saat itu, Zhao Mei juga berlari keluar dari kediaman hantu itu dan merapal mantra kelemahan dan perlambatan di kepalanya, yang langsung mengurangi kecepatannya. Dengan sekali tebasan pedang wanita tulangnya, kilat melesat bagai naga, menyerbu iblis kecil itu. Namun, kilat itu tidak melahapnya, melainkan berputar-putar di sekelilingnya, memenjarakannya bagai sangkar. Zhao Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Wu Shouqing tersadar, dan meskipun masih ada kepanikan dan kebingungan di matanya, ia hampir tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Zhao Chen menjawab, Buddha Giok ini bukanlah harta karun yang diberkati oleh seorang biksu agung, melainkan artefak jahat yang mencelakai orang. Hantu kecil ini adalah roh jahat di dalam artefak ini. Begitu terbangun, ia akan menyebabkan situasi ini. Selain itu, ada juga hantu kecil yang tersembunyi di dalam pembakar dupa yang kau letakkan di dekat pintu kamarmu. Namun, hantu kecil itu tidak bisa keluar dari pembakar dupa. Tetapi ia dapat terus-menerus melahap energi vital dan kekuatan hidupmu, mempercepat penuaan dan kematianmu. Mulut Wu Shouqing menganga.
Ia ingin sekali tidak mempercayainya, tetapi faktanya ada di hadapannya, membuatnya tak punya pilihan selain menerimanya. Di saat yang sama, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Pembakar dupa dan patung Buddha Giok itu adalah hadiah dari Zemin, sedangkan dupa itu adalah persembahan bakti dari Wu Cheng. Apakah ini kebetulan, atau mereka memang sengaja melakukannya? Pada saat ini, Zhao Chen mengeluarkan surat wasiat dan sertifikat palsu dari cincin penyimpanan Wu Zemin dan menyerahkannya kepada Wu Shouqing. Apa ini? Tanya Wu Shouqing bingung. Zhao Chen menjawab, aku menemukan ini dari Wu Zemin. Kau akan tahu apa ini begitu melihatnya. Bersamaan dengan itu, ia berjalan mendekati hantu kecil yang terkurung petir dan berkata kepada wanita tulang, lepaskan juga hantu kecil yang tersegel di dalam pembakar dupa itu. Ya, jawab wanita tulang dengan suara berat. Ia berjalan ke arah pembakar dupa, menjentikan jarinya, dan pembakar dupa itu meledak dengan suara dengungan. Retakan seperti laba-laba langsung muncul di permukaannya. Kemudian, dengan suara ledakan, benda itu hancur berkeping-keping. Sesosok hantu kecil terbang keluar darinya, mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Wanita tulang itu segera menangkapnya dan mengirimkannya kepada Zhao Chen. Kedua iblis kecil itu gemetar, mengira mereka akan celaka, tetapi Zhao Chen tidak menyiksa mereka. Sebaliknya, ia mengeluarkan jarum perak, mengalirkan ki dan petir ke dalamnya, lalu menusukkannya ke beberapa titik akupuntur pada kedua iblis kecil itu, yaitu Tan Song, Shui Fen, Guan Yuan, Ling Tai, Zhong Shu, dan Ming Men. Ah, kedua iblis kecil itu menjerit nyaring, dan aliran darah serta energi jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari titik-titik akupunktur tempat jarum perak ditusukkan. Ukuran mereka pun menyusut dengan cepat, seperti balon yang bocor. Anggota keluarga Wu yang berada di luar villa juga mendengar dua jeritan melengking itu dan semuanya terkejut. Ada apa? Kenapa dia berteriak? Jeritan itu kedengarannya sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Semoga ayah baik-baik saja. Tidak, kita harus masuk dan memeriksanya. Wu Zishui dan saudara-saudaranya, bersama Wu Yan dan kerabat muda lainnya, semuanya menjadi pucat karena cemas dan ingin bergegas ke villa untuk melihat apa yang terjadi. Saat itu, Wu Zemin melangkah maju dan menghentikan mereka. Kalian tidak boleh masuk. Perawatan Zhao Chen terhadap ayah benar-benar sedang kritis. Tangisan ini mungkin pertanda kondisinya membaik. Jika kalian terburu-buru masuk dan mengganggu perawatan Zhao Chen terhadap ayah, dan memperburuk kondisinya, bukankah kalian akan mengubah hal baik menjadi hal buruk? Itu jelas-jelas teriakan kesakitan. Itu sama sekali tidak terlihat seperti pengobatan, kata Wu Zelin tegas. Wu Zemin berkata, keahlian medis Zhao Chen diakui secara luas sebagai luar biasa. Bagaimana mungkin ada masalah? Wu Yan, kamu juga seorang mahasiswa kedokteran, katakan padaku, bagaimana situasi umum di dalam? Ini, Wu Yan ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mempercayai kemampuan medis Zhao Chen dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi aku tahu kemampuan medis Zhao Chen sangat kuat. Karena dia yakin bisa menyembuhkan kakek, pasti tidak akan ada masalah. Tangisan itu mungkin karena kakek kesakitan selama perawatan dan tidak tahan, jadi dia mengeluarkan suara seperti itu. Wu Zemin sangat gembira. Ia hanya ingin mencari topik untuk mengulur waktu. Tetapi ia tidak menyangka Wu Yan akan bersikap kooperatif seperti ini. Ia segera berkata, kau dengar itu? Wu Yan kan mahasiswa kedokteran. Bahkan dia sendiri yang bilang begitu. Bagaimana mungkin ada yang salah? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar di luar. Jangan masuk dan merusak suasana hanya karena dorongan sesaat. Wu Zishui dan yang lainnya dibujuk dan mundur, tidak lagi terburu-buru memasuki villa. Meskipun Wu Zemin tidak menunjukkannya di wajahnya, ia sangat gembira dalam hati. Berpikir dalam hati, dasar orang bodoh, aku sudah memperdaya mereka dari awal sampai akhir. Dengan perilaku seperti kalian, kalian sungguh tidak berhak mewarisi kekayaan keluarga. Jeritan itu berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Di luar villa, orang-orang kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi. Di dalam, Wu Shouqing, meskipun telah menyaksikan seluruh proses, juga tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Ia hanya menyadari bahwa keganasan dan kedengkian kedua anak itu telah lenyap, membuat mereka tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Di saat yang sama, ia menjadi yakin akan satu hal, Zhao Chen bukanlah orang biasa. Zhao Chen melambaikan tangannya, mencabut jarum-jarum perak yang tertancap di kedua setan kecil itu, dan pada saat yang sama menginstruksikan wanita tulang singkirkan petir itu. Wanita tulang itu menarik petir itu, dan kedua iblis kecil itu pun mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, mereka tidak lari atau melawan. Sebaliknya, mereka membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Chen dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan kami, Guru Abadi. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata, aku bukan makhluk abadi, aku hanya seorang dokter. Entah itu manusia, hantu, iblis, atau makhluk abadi, aku akan merawat mereka. Kebencian di tubuh kalian telah lenyap, dan kalian dapat bereinkarnasi.
Kuharap kalian bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Kedua setan kecil itu berkata serempak, kami pasti akan mengingat instruksi dermawan kami. Cahaya reinkarnasi kemudian muncul, menyelimuti kedua setan kecil itu, dan membawa mereka pergi. Setelah kedua setan kecil itu pergi, villa kembali damai. Zhao Chen berbalik, tersenyum pada Wu Shouqing, dan berkata, kakekku, tolong rahasiakan apa yang baru saja terjadi. Setelah menyaksikan kemampuan Zhao Chen yang luar biasa, bagaimana mungkin Wu Shouqing berani menolak permintaan ini? Ia segera mengangguk dan meyakinkannya. Jangan khawatir, aku akan tutup mulut dan tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih, kakekku, kata Zhao Chen sopan. Namun, untuk berjaga-jaga, dia diam-diam melepaskan jimat pengendali pikiran, mengunci pikiran Wu Shouqing pada tempatnya. Kunci ini tidak berpengaruh dalam keadaan normal. Kunci ini hanya berfungsi saat Wu Shouqing mencoba memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi hari ini, mencegahnya melakukannya. Setelah menyelesaikan tugas ini, Zhao Chencai berkata, penyebab penyakitnya telah ditemukan, tetapi sejumlah besar racun mayat telah terkumpul di tubuhmu. Selanjutnya, aku akan menggunakan akupuntur untuk mengeluarkan racun-racun ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wu Shouqing segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah menyaksikan Zhao Chen menggunakan jarum perak untuk mengusir hantu, ia tidak lagi meragukan kemampuan Zhao Chen kalau dia bisa menyembuhkan hantu. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan manusia? Zhao Chen memberi isyarat agar Wu Shouqing duduk, lalu mengeluarkan 9 jarum emas dari cincin penyimpanannya. Pertama, ia menggunakan jarum bermata 3 untuk menusuk beberapa titik akupuntur, termasuk Intang, Huagai, Tanzong, dan Guanyuan. Begitu ujung jarum bermata 3 menembus kulit, darah merah tua langsung mengalir keluar. Meletakkan jarum bermata 3, Zhao Chen mengambil jarum emas dan melepaskan teknik ular berujung 9. Didorong oleh teknik akupuntur ini, jarum-jarum emas itu tampak hidup, terus berputar dan menusuk titik-titik akupuntur. Wu Shouqing langsung merasakan nyeri yang hebat, mati rasa, tegang, dan sakit yang berasal dari titik-titik akupuntur yang telah ditusuk, dan dalam sekejap, menyebar ke seluruh meridian. Sementara itu, darah yang mengucur dari titik-titik akupuntur yang ditusuk jarum bermata 3 semakin gelap. Akhirnya, tak terlihat sedikit pun darah. Warnanya hitam pekat seperti tinta, dan juga mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Apakah ini racun mayat? Wu Shouqing tak dapat menahan diri untuk bertanya. Suaranya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena proses perawatannya sungguh tidak mengenakan. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, benar, ini racun mayat. Racun ini terakumulasi di organ dalam dan pembuluh darahmu. Aku menggunakan akupuntur yang dikombinasikan dengan pertumpahan darah untuk mengeluarkannya. Melihat ketidaknyamanannya, ia menambahkan, jika kau tidak bisa menahannya, menangislah. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Jangan khawatir, aku masih bisa menahannya. Wu Shouqing memaksakan senyum, tetapi tubuhnya sudah tertutup lapisan tipis keringat. Zhao Chen tidak mencoba membujuknya lebih jauh dan fokus pada pemberian akupuntur. Suasana di dalam villa tiba-tiba menjadi sunyi dan menyesakan. Setelah beberapa saat, Wu Shouqing tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, Zhao Chen, dari mana kamu mendapatkan surat bunuh diri dan bukti yang baru saja kamu berikan padaku? Aku menggunakan jimat bergerak 5 hantu untuk mencurinya dari berangkas Wu Zemin dan pengacaramu. Sambil memberikan akupuntur, Zhao Chen menceritakan kejadian tersebut kepada Wu Shouqing, terutama merinci percakapan antara Wu Zemin dan putranya. Wu Shouqing tidak meragukan kata-kata Zhao Chen. Apa yang baru saja terjadi, dan penyakit anehnya sendiri, adalah bukti terbaik. Pikiran bahwa putra dan cucu kesayangannya akan bertindak sejauh itu dengan membunuhnya untuk merampas harta keluarga membuat Wu Shouqing dipenuhi kepahitan dan kesedihan. Setelah menghela napas, ia berkata, sungguh malang keluarga kami memiliki putra dan cucu yang begitu pembangkang. Kalian pasti menertawakan kami. Selain itu, saya ingin berterima kasih karena kalian tidak mengungkap masalah ini di pesta ulang tahun saya, yang telah menyelamatkan sedikit nama keluarga Wu. Zhao Chen menjawab, kakek Wu, Anda terlalu baik. Anda adalah kakek Wu Yan, yang juga kakek saya. Tentu saja, saya harus mempertimbangkan kebutuhan Anda. Wu Shouqing mengangguk, dan bayangan Wu Yan muncul di depan matanya. Sejujurnya, ia tidak terlalu menyukai Wu Yan. Di satu sisi, Wu Yan tidak pandai menyanjung orang seperti Wu Cheng, dan di sisi lain, Wu Yan memilih kuliah kedokteran daripada keuangan atau manajemen, yang berkaitan dengan bisnis keluarga. Namun kini, ia merasa harus mengevaluasi ulang Wu Yan, atau bahkan lebih menghargainya. Tidak ada alasan lain selain karena Wu Yan memiliki Zhao Chen sebagai teman. Orang ini punya kemampuan luar biasa. Berteman dengan orang seperti ini niscaya akan menjamin masa depan Wu Yan yang luar biasa. Mungkinkah masa depan keluarga Wu bisa dipercayakan kepada salah satu cabang mereka? Melihat Wu Shouqing tengah berpikir keras, Zhao Chen pun tetap diam dan fokus pada pemberian akupuntur. Suasana di villa kembali sunyi, tetapi bagian luar ramai dengan aktivitas.
Para anggota keluarga Wu berkumpul bersama, mendiskusikan masalah itu dengan penuh semangat. Mengapa tidak ada suara di dalam? Ya, mereka tadi teriak-teriak, kenapa sekarang jadi sepi? Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Ini membuatku gila. Berbeda dengan ketegangan orang lain, Wu Zemin dan putranya, Wu Cheng, dipenuhi kegembiraan. Jika mereka tidak takut menimbulkan kecurigaan, mereka pasti ingin tertawa terbahak-bahak. Wu Zemin berusaha keras menahan tawa. Namun, dalam hati, ia sangat gembira hahaha. Kenapa di dalam begitu sunyi? Perlu kujelaskan lagi? Ini karena Zhao Chen dan semua orang baik telah dibunuh oleh anak roh. Hehe. Dengan kematian orang tua itu, semua resep rahasia, restoran, dan kedai akan menjadi milikku. Pengendalian diri Wu Cheng tidak sebaik Wu Zemin. Meskipun ia tidak tertawa terbahak-bahak, wajahnya sudah penuh senyum. Karena takut terlihat orang lain, ia segera menundukkan kepala dan menoleh ke samping. Meski begitu, dia tetap tak lupa melirik Wu Yan dengan provokatif. Wu Yan, kau sungguh berbakat, ya? Kau bahkan mencuri perhatian yang seharusnya menjadi milikku di pesta ulang tahun itu. Nanti, setelah kau melihat orang tua itu meninggal dan sebagian besar warisan jatuh ke tangan keluarga kita, mari kita lihat apakah kau masih bisa sesombong dirimu seperti tadi. Wu Zeshui sangat khawatir dengan situasi di dalam. Jadi dia menarik Wu Yan ke samping dan bertanya, kamu seorang mahasiswa kedokteran, katakan padaku, bagaimana situasinya sekarang? Wu Yan juga tidak yakin, dan hanya bisa menebak mungkin pengobatannya sudah selesai. Dan kakek tidak lagi kesakitan, jadi dia berhenti berteriak. Sekarang perawatannya sudah selesai. Bisakah kita masuk? Tanya Wu Zeshui. Wu Yan segera menghentikannya. Berkata, kurasa kita harus menunggu sedikit lebih lama. Bagaimana kalau ada perawatan lebih lanjut? Setelah perawatannya selesai, Zhao Chen akan membuka pintu dan mempersilakan kita masuk. Wu Zemin ingin masuk nanti. Jangan sampai ada yang melihat Buddha Giok dan hantu kecil di pembakar dupa. Jadi dia menimpali, Wu Yan benar, mari kita tunggu sebentar lagi. Kita sudah menunggu lama. Apalagi? Lagi pula, yang merawat ayah adalah saudara baik Wu Yan. Apa dia akan menyakiti ayah? Dia sengaja melebih-lebihkan arti saudara baik hanya untuk satu tujuan, untuk menjebak Wu Zeshui dan keluarga Wu Yan di kemudian hari. Keluarga Wu sangat terkejut. Dalam kesan mereka, Wu Zemin selalu memandang rendah Wu Yan tepatnya. Selain putranya sendiri, ia tidak menghormati keponakan laki-laki atau perempuan lainnya. Tetapi hari ini, Wu Zemin memihak Wu Yan 2 kali berturut-turut, yang mana merupakan hal yang sangat tidak biasa. Akan tetapi, meskipun mereka terkejut, keluarga Wu tidak mencurigai apapun perilaku Wu Zemin yang biasa membuat mereka tidak percaya bahwa ia tega melakukan pembunuhan terhadap ayah. Persetujuan Wu Zemin membuat keluarga Wu memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Mereka menunggu setengah jam lagi, tetapi villa itu tetap sunyi, tanpa suara sedikit pun. Wu Zemin menduga bahwa anak roh itu telah kembali ke Buddha Giok, dan tak sabar untuk masuk dan melihat adegan kemenangan. Tentu saja, alih-alih menunjukkan kegembiraan, ia berpura-pura khawatir dan cemas, berkata, mengapa masih belum ada gerakan di dalam? Mengapa kita tidak masuk dan melihat? Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, kita bisa segera mengatasinya. Banyak anggota keluarga Wu yang sependapat, dan Wu yang tak kuasa menghentikan mereka seandainya ia ingin. Ia hanya bisa berkata, kalian boleh masuk dan melihat-lihat, tapi kalian harus diam agar tidak mengganggu perlakuan Zhao Chen terhadap kakek. Dimengerti? Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Wu Cheng mencibir dalam hati, kau terlalu memikirkannya. Itu tidak akan mengganggu pengobatan sama sekali, karena Zhao Chen dan lelaki tua itu sudah mati. Memikirkan hal ini, senyum tak sadar muncul di wajahnya. Wu Zemin menyadari hal ini, segera memelototinya, meraihnya, dan melangkah menuju villa. Pada saat yang sama, ia mendekatkan diri ke telinga Wu Zemin dan berbisik, semakin yakin kita akan menang, semakin tenang kita. Saat ini, kita harus terlihat tegang dan sedih, dan kita tidak boleh membiarkan siapapun melihat kegembiraan kita. Wu Cheng tahu ayahnya benar, jadi dia cepat mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya pasti akan mengendalikan emosi saya. Wu Zemin memberikan beberapa instruksi lagi sebelum berbalik dan memanggil pengasuh, Bibi Liu, cepat kemari dan buka pintunya. Bibi Liu menanggapi, segera mengeluarkan kuncinya, dan berlari untuk membuka pintu villa. Saat pintu dibuka, suasana villa remang-remang karena pintu dan jendela tertutup rapat, sementara lampu dimatikan. Semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam, tetapi samar-samar mereka bisa melihat 2 orang duduk di sofa. Ayah, ada apa? Sebelum ada yang sempat bereaksi, Wu Zemin sudah berpura-pura menangis dan bergegas menghampiri Wu Shouqing yang sedang duduk di sofa. Wu Cheng pun bereaksi cepat. Melihat ayahnya berpura-pura, ia pun ikut menangis dan mengikuti jejak ayahnya. Semua orang terkejut dengan ledakan akting tiba-tiba dari Wu Zemin dan putranya Wu Cheng, dan buru-buru bertanya, oh, ada sesuatu yang terjadi pada ayah? Kakak kedua,
Ada apa dengan ayah? Ada apa dengan kakek? Jangan menakut-nakuti aku. Wu Zemin bergegas ke sisi Wu Shouqing. Melihat mata Wu Shouqing terpejam, ia sangat gembira dan berpikir, haha, orang tua ini benar-benar mati. Namun, wajahnya masih menunjukkan ekspresi sedih saat ia berteriak, ayah sudah mati. Kata-kata ini langsung mengejutkan keluarga Wu, yang berseru kaget. Apa? Ayah meninggal? Ini tidak mungkin. Kakak kedua, apa kamu yakin ayah sudah meninggal? Jangan menakut-nakuti kami seperti ini. Kok bisa kakek meninggal? Apa dia tidak dirawat? Pada saat ini, Wu Cheng juga mulai berpura-pura, meratap, kesehatan kakek memang sedang buruk akhir-akhir ini, tapi seharusnya dia tidak meninggal mendadak. Wah, kakek pasti dibunuh oleh si brengsek Zhao itu. Wu Yan, apa kau yang mempekerjakan anak Zhao ini? Atau dia saudara baikmu? Katakan padaku, apa kau biarkan dia membunuh kakek? Wu Yan terkejut dan buru-buru protes. Apa? Itu tidak mungkin. Zhao Chen tidak akan pernah menyakiti kakek. Tentu saja kau tidak mau mengakuinya. Wu Cheng mendengus, menunjuk Zhao Chen. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kakek meninggal secara misterius selama perawatannya? Saat itulah ia melihat Zhao Chen duduk di sofa. Penampilan Zhao Chen berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia tidak tampak mati dan menatapnya dengan senyum mengejek. Wu Cheng terkejut, dan tegurannya tiba-tiba terhenti. Zhao Chen angkat bicara lanjutkan, mengapa kamu berhenti bicara? Kau, bagaimana kau masih bisa bicara? Bukankah kau sudah mati? Wu Cheng terkejut dan tak percaya bahwa Zhao Chen, yang seharusnya sudah mati, masih bisa bicara. Wu Zemin juga terkejut, meraung dalam hatinya, apa yang terjadi? Kenapa anak bermarga Zhao itu tidak mati? Begitu anak roh itu muncul, seharusnya dia membunuh semua orang di villa. Apa anak roh itu gagal? Orang tua itu. Dia buru-buru menoleh dan melihat Wu Shouqing duduk di sofa dengan mata terbuka. Adegan ini sangat mengejutkan Wu Zemin, sampai-sampai dia berkata, kamu masih hidup? Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Wu Zemin menyadari bahwa ia telah mengacau dan buru-buru mencoba menyelamatkan situasi. Dengan berkata, ayah, syukurlah ayah belum mati. Sayangnya, tidak peduli seberapa bagus aktingnya, itu tidak ada gunanya melawan Wu Shouqing, yang sudah mengetahui kebenaran. Wu Shouqing berkata sambil mencibir, kamu nampaknya sangat kecewa karena aku tidak mati. Wu Zemin berkeringat dingin, tetapi ia berusaha tetap tenang dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sangat gembira. Benarkah? Wu Shouqing menyipitkan mata ke arahnya dan Wu Cheng, seolah mencoba melihat menembus mereka sepenuhnya. Wu Zemin dan Wu Cheng merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka akibat tatapan itu, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja. Wu Shouqing tertawa, tawa yang dipenuhi rasa dingin dan getir. Sebelum Wu Zemin dan Wu Cheng sempat bernapas lega, ia berkata lagi, Zeshui, panggil polisi. Hah? Wu Zeshui terkejut. Wu Zemin terkejut, tetapi masih menyimpan secercah harapan, berpikir mustahil kebenaran terungkap. Ia bertanya dengan hati-hati, ayah, kenapa harus menelepon polisi? Untuk apa? Tentu saja, aku mengirim mereka untuk menangkap putra dan cucuku yang baik. Kalian berdua benar-benar mengejutkanku. Demi resep rahasia dan kekayaan keluarga, kalian bahkan telah meninggalkan ikatan keluarga. Wu Shouqing masih tersenyum, tetapi senyumnya lebih menyakitkan daripada tangisan, yang menunjukkan betapa sedihnya dia. Kata-kata ini bagaikan petir bagi Wu Zemin, tetapi ia tetap berpura-pura acuh tak acuh ayah. Apa maksudmu? Dalam benaknya, ia segera memikirkan solusi. Sayangnya, saat itu, putranya, Wu Cheng, tak mampu menahan tekanan. Kakinya lemas, dan ia pun ambruk ke tanah ketakutan. Bergumam, sudah berakhir, semuanya sudah terungkap. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Wajah Wu Zemin langsung berubah pucat pasi. Gila, apa sih arti penipuan total itu? Ini dia. Seharusnya aku menembak orang idiot ini ke tembok daripada melahirkan dia, yang sekarang menahan aku di saat-saat genting. Wu Zemin marah sekaligus kesal, dan dia benar-benar ingin menangis. Penampilan Wu Cheng membuat semua alasan Wu Zemin menjadi tidak berguna. Wu Zeshui menyadari apa yang terjadi dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Wu Zemin berbalik untuk lari, tetapi Zhao Chen dan wanita tulang bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Wu Yan menerkam dan menjepitnya ke tanah. Akhir-akhir ini, Wu Yan rajin berlatih teknik 4 orang suci, dan kemampuan fisiknya jauh melampaui Wu Zemin. Mau kabur? Kira-kira bisa lolos enggak, ya? Wu Shouqing mencibir. Maksudnya adalah dengan Zhao Chen di sini. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa melarikan diri? Namun, Wu Zemin keliru. Ia mengira Wu Shouqing sudah mengetahui rencananya sejak lama, sehingga ia memasang jebakan ini untuk memancing Wu Shouqing agar mengungkap jati dirinya. Ditekan oleh Wu Yan, Wu Zemin tak bisa bangun. Ia hanya bisa mendongak dan memelototi Wu Shouqing,
berkata, awalnya kukira kau sudah tua dan tak berguna. Tapi tak kusangka kau masih begitu licik. Memang, jahe tua lebih pedas. Wu Shouqing tidak mengoreksi kesalahpahamannya, tetapi hanya bertanya, saya sangat penasaran, mengapa kalian berdua melakukan ini? Saya sudah tua dan berencana pensiun. Tidak bisakah kalian menunggu 1 atau 2 tahun? Wu Zemin terkejut, apa maksudmu? Wu Shouqing menghela napas, sebenarnya, aku selalu merasa kau adalah penerus terbaik. Alasan aku tidak mengumumkannya adalah karena aku ingin mengamati dan mengujimu lebih lanjut. Aku tak pernah menyangka kau akan memberiku jawaban seperti itu. Tapi itu bagus, itu membuatku melihat karaktermu yang sebenarnya. Aku senang aku tidak menyerahkan bisnis keluarga kepadamu. Kalau tidak, keluarga Wu pasti akan merosot atau bahkan hancur karenamu. Wu Zemin tidak menyangka Wu Shouqing punya rencana seperti itu, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Ia hanya bisa meraung kesal, omong kosong. Keluarga Wu hanya akan semakin kuat di tanganku. Wu Shouqing mencibir, berkembang dan berkembang? Kalau tidak salah, hal pertama yang akan kau lakukan setelah mewarisi bisnis keluarga adalah berurusan dengan saudara-saudarimu, kan? Keluarga Wu hanya akan hancur karenamu.